Ikuti kakak laki-laki. Kamu akan dihargai. Baiklah. Kawan-kawan, harap jaga kebersihan umum. Apel, kebersihan publik. Siapa kau? Apa yang ingin kulakukan? Tak perlu instruksimu. Tepat. Tolong jangan meludah sembarangan. Apel, meludah itu ilegal. Aku akan tetap meludah. Gigit aku. Gigit aku. Selama itu tidak ilegal. Aku melakukan apa yang kuinginkan. Kau hanya perempuan sialan. Penyapu jalan. Kau pikir kau divisi Xintian? Aku tidak hanya akan meludah. Aku akan kencing dan buang air besar di mana-mana juga. Dan kau hanya bisa menonton. Meludah tidaklah ilegal. Raksasa dia pemilik divisi Xintian saat ini. Tapi menyinggung divisi Xintian, arbiter agung, adalah hukuman mati. Divisi Xintian. Divisi Xintian Xia Agung memegang kekuasaan penegakan hukum tertinggi, menghukum bangsawan dan pejabat, membunuh iblis dan monster, bahkan Kaisar Xia Agung dapat diadili oleh mereka. Tapi aku hanya membuang sampah sembarangan. Meludah. Mereka tidak akan menangkapku untuk itu kan? Salam Hakim Agung, salam Arbiter Agung. Wanita ini sebenarnya adalah Kepala Maha Kuasa. Ye Guoxuan, Hakim Agung Divisi Xintian. Divisi Xintian yang terkenal, Hakim Agung. Aku bukan lagi Hakim Agung. Bangkit, perkumpulan Gunung Hitam Dongying telah memanfaatkan pengasinganmu untuk menyusup ke Xia Agung, menimbulkan kekacauan di Jiangnan. Mohon Arbiter Agung turun tanganlah, basmi pengkhianat ini, pulihkan kedamaian Daxia. Aku bergabung dengan Divisi Xintian untuk menemukan adikku Xiaoxui yang diperdagangkan. Setelah menemukan Xiaoxui dan memberantas semua kejahatan di Great Xia, aku memilih untuk pensiun. Adikku sudah menikah dengan keluarga yang baik dan sedang mengandung. Aku tidak bisa mengganggu kedamaian ini. Tapi yakinlah, aku tidak akan membiarkan bajingan Dongying merajalela di Daxia. Aku akan mengatur agar bandit Jepang ini diurus. Ya, besok adalah ulang tahun adikku. Hadiri pesta ulang tahun. Aku akan membuat pengumuman. Yakinlah Arbiter Agung, raksasa akan ada di sana. Airnya panas sekali. Apa kau mencoba merebusku sampai mati nenek sihir? Ibu, aku baru saja memuji suhu airnya. Belum matang. Kau bocah kecil. Kau sudah belajar untuk membantah ya? Ibu, ada apa? Gao Qishen suami Yin Xiaoxun. Nah, orang ini bahkan tidak bisa membawakan aku air cucian kaki yang benar. Lihat betapa parahnya aku melepuh. Halo. Baiklah. Ada apa? Ayahku akan membawa rubah betina itu kembali. Dimengerti. Tentang apa yang baru saja terjadi. Jika kau berani membocorkannya sedikit pun, aku punya 100 cara untuk membunuh adik rubahmu. Sayang, kenapa kau pulang begitu awal hari ini? Gao Hanyuan Gubernur Jiangcheng. Besok saudara perempuan seorang VEP merayakan ulang tahunnya di Taiziju di Jiangcheng. Keluarga Gao kami telah diundang. Besok kalian semua harus berdandan dengan baik. Terutama Xiaoxui. Ingat, untuk mengenakan pakaian terindah. Ayah, begitu misterius. Siapa VIP ini? Di sebelah kanan penguasa, Shunliu ibu kota kekaisaran. Kedua setelah satu, di atas 10.000. Aku tidak bisa mengungkapkan identitas spesifik mereka. Tapi aku bisa bilang, mereka adalah tokoh poncat. Kedua setelah penguasa Xia Agung. Mamang, bertemu dengan VIP ini adalah kehormatan seumur hidupmu.
Feng Mei, apa yang terjadi pada tanganmu? Tidak apa-apa. Aku baru saja mengambilkan Xiao Su air untuk mencuci kaki. Agak panas. Dia menyiramkannya ke seluruh tubuhku. Tidak apa-apa. Xiao Su, bagaimana kau bisa melakukan itu? Kakak aku, dulu kau begitu lembut dan baik hati, polos dan bijaksana. Bagaimana setelah kau datang ke keluarga Gao? Kau mulai bertingkah seperti anak manja. Jiangsheng, jangan terlalu memanjakannya. Jangan memanjakannya sampai busuk. Lupakan saja, tidak apa-apa. Lagi pula ibuku baik-baik saja kan? Jangan salahkan Xiao Su. Dia tidak sengaja melakukannya. Lagi pula, dia istriku. Aku harus menyayanginya. Seumur hidupku, aku takkan membiarkannya menderita sedikit pun. Xiao Su, aku punya sedikit uang di kartu hitam ini. Ambil dan berikan kepada ibu mertua dan Jiangxing untuk dibelanjakan. Biasanya, kau harus belajar untuk lebih peduli pada keluargamu. Saudari Woshuan, uang ini akan kusimpan untuk Xiaoxu untuk saat ini, untuk mencegahnya menghabiskannya dengan sembrono. Dengan kau sebagai Xiaoxu punya, pengurus aku lega. Ngomong-ngomong Feng Mei, aku dan Woshuan ada urusan yang harus diurus. Kami akan pergi sekarang. Baiklah, hati-hati. Aku pergi, sering-seringlah berkunjung. Santai saja. Inilah yang telah kusiapkan untuk Tuan Muda yang pembuka. Aku akan mengambil pekerjaan ini. Ibu, Bagaimana hasilnya? Bagaimana kau bisa membawa jalan ini kembali ke sini lagi? Nona itu sangat puas denganku. Sekarang, aku anggota perkumpulan Gunung Hitam. Sedangkan jalang ini, napasnya hampir habis. Cari tempat untuk menghabisinya. Sial sekali. Nah, aku lihat jalang ini masih bernapas. Jual dia ke bos perkumpulan Gunung Hitam. Ibu sangat pintar. Kau, anggap saja ini sebagai kontribusi untuk keluarga Gao kita. Setelah kau mati, aku akan mengirim adikmu untuk menemanimu sebagai tanda terima kasih. Bagaimana menurutmu? Perkumpulan Gunung Hitam. Gao Qishen ternyata telah bergabung dengan perkumpulan Gunung Hitam. Putra gubernur sudah memegang status bangsawan. Hari ini dia bahkan lebih seorang tamu terhormat dari perkumpulan Gunung Hitam. Aku khawatir dalam 10 tahun, seluruh Jiangcheng akan menjadi milik keluarga Gao. Lebih dari sekadar Jiangcheng, dengan kekuatan perkumpulan Gunung Hitam yang tak tertandingi, aku khawatir 12 provinsi Jiangnan semua akan menjadi milik keluarga Gao. Aku baru saja mendapatkan kesepakatan besar dan berharap kalian berdua akan menjagaku. Saling menjaga, tentu saja. Putraku, Xiao Tianlin, penguasa kota selatan. bukankah ini Han Sanqian, orang terkaya di kota timur? Han Santian, orang terkaya di kota timur. Xiao Tianlin, penguasa kota selatan, dan Ha Changfeng, Grandmaster kota barat. He Changfeng, Grandmaster kota barat. Salam Tuan Muda Gao Nyonya Gao. Kota timur, selatan, dan barat adalah 12 kekuatan teratas di Jiangnan. Kalian bertiga adalah pemimpin Zuancheng masing-masing. Jiangchengku hanyalah tak berarti. Bahkan jika ayahku ada di sini, dia harus hormat. Hari ini, mengapa justru sebaliknya? Tuan Muda Gao telah bergabung dengan perkumpulan Gunung Hitam. Dia seekor naga di antara manusia sekarang. Perkumpulan Gunung Hitam, kedua setelah Cao Shanwan, mendominasi 12 provinsi dibandingkan dengan raksasa ini kita. Tidak berarti. Anda bercanda Tuan Muda Gao. Saat ini, bahkan jika semua penguasa dari 12 provinsi Jiangnan ada di sini, mereka harus memberi hormat kepada Anda. Nah, kau sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Menjual jalang itu sebagai ganti kesempatan untuk naik di atas massa. Sungguh berharga. Bekerja untuk Nona itu adalah kehormatanku. Saat perkumpulan Gunung Hitam menyapu Jiangnan, bahkan ayahku harus menyemir sepatuku. Orang tua bodoh itu ayahmu. Main-main dengan rubah betina itu. Pantas untuknya. Sayang sekali, tentang Ye Woshuang itu mengambil uang ayahku dan kabur. Atau aku akan mengemas dan menjual mereka, memberikannya pada Dian dan Ye Xiaoxu untuk menemani. Gao Qisheng, katakan di mana adikku. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Kau masih berani datang ke sini? Kenapa tidak boleh? Perjamuan hari ini awalnya untuk Raja Kaoshan, untuk menjamu tokoh-tokoh penting, orang biasa sepertimu. Bahkan jika suamiku memberimu undangan, kau tidak memenuhi syarat untuk masuk. Di dunia yang luas ini, tak ada tempat yang tak bisa dijangkau Ye Wushuang. Bisa pergi, demi Gao Hanwin. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan. Satu-satunya jalan keluarmu adalah memberitahuku di mana adikku.
Mencoba menakut-nakutiku dengan ayahku. Aku anggota perkumpulan Gunung Hitam sekarang. Bahkan jika ayahku datang sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Pengkhianatan adalah kejahatan serius. Oh ayolah, kau orang biasa dari pedesaan, rendah dan tak tahu malu. Menggoda suamiku, dan sekarang kau mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menghakimi anakku. Kurasa, kau sudah gila. Aku bisa menghakimi siapapun yang kuinginkan. Hanya perlu sepatah kata saja. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Dia benar-benar mendalami perannya ya. Kau bisa menghakimi siapapun yang kau mau. Kau pikir kau divisi Xintian? Perkumpulan Gunung Hitam sekarang mengendalikan Jiangcheng. Anakku bisa bergabung. Adalah kehormatannya. Bahkan jika suamiku, Gubernur Jiangcheng datang, dia tidak akan berani menyentuhnya. Kaulah memamerkan pesona menggoda. Bergantung pada suamiku. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Aku berpikir, jika kau mengambil uang itu dan lari aku akan membiarkannya. Tapi kau berani muncul hari ini. Ini sungguh, cari mati. Kehadiranku di sini adalah kesempatan terakhirmu untuk hidup. Jangan menantang nasib. Jika kau tidak tahu diri, kalian lah yang mencari masalah. Hari ini adalah perjamuan untuk orang-orang penting. Semua orang di sini berasal dari keluarga bangsawan. Wanita ini berpikir bahwa kita tidak akan berani membunuh siapapun di sini hari ini. Itu sebabnya dia begitu sombong. Tapi orang biasa seperti dia tidak mengerti bagaimana mereka yang berkuasa melenyapkan orang. Mereka tidak butuh pisau. Ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan adalah keadilan sejati. Jika aku ingin menghancurkanmu, aku bahkan takkan mengotori tanganku. Ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan adalah keadilan ya. Jadi ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan adalah keadilan. Silakan, kalau begitu, cobalah untuk menghancurkanku. Dasar Udin, kau benar-benar mendalami akting ini. Tanpa perlindungan ayahku, kau bukan apa-apa. Ibuku adalah istri Gubernur Jiangnan. Di puncak kekuasaan, dia bisa menghancurkanmu tanpa berkedip. Jika kau ingin melihatnya, maka perhatikan baik-baik. Aku ingin menghancurkanmu. Itu hanya masalah ucapan. Semua orang di sini. Wanita ini memamerkan dirinya. Tak tahu malu dan keji, menggoda suamiku. Hari ini, dia bahkan berani datang ke sini, ke perjamuan tokoh-tokoh penting ini dan membuat masalah. Sekarang, atas nama istri gubernur, aku akan mengadili Jiangcheng. Pelacur nomor 1, ini aku tidak hanya akan menghancurkan reputasinya, tetapi juga memastikan dia mati dengan menyedihkan. Bagaimana menurut kalian semua? Adili dia, adili dia, adili dia. Aku tidak pernah membutuhkan perlindungan Gao Hanwin. Pengadilanmu yang kau gembar-gemborkan itu, di mataku, hanyalah pertunjukan badut. Siapa yang berani berdiri bersama Liu Fengmei, hadapi konsekuensinya. Dasar jalan, kau hanyalah gadis desa. Tanpa perlindungan ayahku, kau pantas berada di tempat sampah. Sedangkan untuk adikmu, dia juga orang rendahan. Aku awalnya ingin dia menjadi budak di keluarga Gao. Tapi dia terlalu tidak berguna. Dia bahkan tidak layak menjadi budak di keluarga Gao. Gao Qixing, jika kau berani menghina adikku lagi, kau akan mati. Dasar jalang, sangat sombong. Kau bahkan berani menyentuhku. Pelacur, perusak rumah tangga, dan kau berani menyerang korban. Jika orang ini tidak diadili, di mana keadilan? Di mana kebenaran? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun orang penting. Kita tidak bisa membiarkan wanita ini mencemari tempat ini. Dukung istri gubernur. Keadilan akan menang. Kebajikan akan menang. Biarkan Jiangcheng nomor 1. Sundal ini dihukum berat. Adili dia. Adili dia, adili dia, adili dia. Lihat. Inilah kekuatan istri gubernur. Kau tidak hanya menggoda suamiku, tetapi juga membawa bajingan Yi Xiaosu itu ke dalam keluarga Gao kami, membuat rumah kami kacau balau. Hari ini aku tidak hanya akan membunuhmu. Hari ini aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga memakukanmu ke tiang air untuk dikutuk dan diserca, untuk mati dalam kehinaan. Atas nama kalangan bisnis atas Jiangcheng, aku mendukung istri gubernur. Wanita seperti itu, cabul dan tak tahu malu, harus ditenggelamkan dalam kandang babi sebagai peringatan bagi yang lain. Atas nama keluarga terkemuka Jiangcheng, aku mendukung istri gubernur. Kandang babi tidak cukup sebagai hukuman untuknya. Lebih baik patahkan juga anggota tubuhnya untuk mencegahnya melarikan diri. Atas nama sosialita Jiangcheng, saya mendukung istri gubernur. Seseorang seperti dia, wanita jalang tak tahu malu. Membunuhnya saja tidak cukup. Mari kita semua mengutuknya agar tidak pernah terlahir kembali. Di kehidupan selanjutnya, semoga dia terlahir kembali sebagai anjing. Aku mendukung istri gubernur. Aku ingin menghakimimu. Aku bahkan tidak perlu bicara. Jentikan jari kelingkingku, cukup untuk menghancurkanmu menjadi debu. Aku cuma dengar suara katak dalam tempurung. Mengorek tanpa arti. Di belakang ibuku adalah langit Jiangcheng. Langit akan runtuh. Kenapa kau masih berpura-pura? Di belakangku adalah langit Daxia.
dan keluargamu Gao sudah membuat lubang di langit. Yang disebut elit Jiangcheng tak lebih dari tumpukan lumpur, bau busuk. Cuma karena mereka berani menyentuhku. Bahkan di ambang kematian. Kau masih berani menjawab, seseorang. Istri gubernur, Tuan Muda Gao, apa perintah Anda? Sebagai istri gubernur, aku sekarang akan menghakimi ini. Bajingan tak tahu malu. Aku ingin kau patahkah anggota tubuhnya, cabut lidahnya, dan kemudian masukkan dia ke dalam kandang babi untuk dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan dan udang. Ya, Didaksia. Hanya divisi Xingtian yang bisa menghakimi dan menghukum. Kau Liu Fengmei tidak punya wewenang itu. istri gubernur berdiri di puncak Jiangcheng, kata-katanya. Lebih berbobot daripada divisi Xingtian Jiangcheng, wanita ini gila. Dia mulai mengose. Baiklah. Dia pasti takut. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Lupakan saja. Masukkan dia ke dalam kandang babi. Lempar dia jauh-jauh. Jangan biarkan wanita ini mencemari perairan Jiangcheng. Lakukan. Berhenti. Ayah, wanita ini barusan memakai namamu untuk mengamuk di sini. Mengatakan dia akan memekatmu dari jabatanmu, dan bahkan mengambil kepalamu. Ini seharusnya menjadi urusan keluarga dirahasiakan. Tapi wanita ini bersikeras menggunakan kekuasaanmu. Jadi jangan salahkan aku, karena kejam. Aku sudah mengumumkan di depan semua orang bahwa wanita ini akan dimasukkan ke dalam kandang babi. Dasar wanita bodoh, kau anak durhaka. Ini, dia sudah gila. Nona Ye, Liu Fengmei dan Gao Qis yang sedang mencari mati. Tapi bisakah kau mengingat pengabdian setiaku selama bertahun-tahun? Mengampuni nyawa mereka. Mengampuni nyawa mereka. Aku sudah memberi mereka kesempatan. Mereka tidak menghargainya. Kau, putuskan apa yang harus dilakukan. Ayah, wanita ini rubah betina. Kenapa kau berlutut padanya? Pelajari suara. Nah. Kau. Apa yang kau tahu? Kau sudah keterlaluan hari ini. Aku akan memberimu 5 detik. Katakan di mana Ye Xiaoxue. Lalu patahkan kakimu sendiri. Sebagai tanda pertobatan. Kalau tidak keluarga Gaoku hari ini akan menghadapi kehancuran total. Semua yang lain, bahkan sekarang, kau masih belum bertobat. Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan seluruh keluarga Gao kita hingga musnah sebelum kau puas? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah segel kehidupan dan kematian. Ia mengendalikan hidup dan mati, dan menghakimi semua yang ada di bawah langit. Di dalam wilayah Xia besar ini, tidak peduli siapapun itu, selama mereka melakukan dosa, mereka akan dihakimi olehku, baik pangeran maupun jenderal. Tak ada yang bisa lolos dari hukuman. Dia benar-benar hakim agung takdir. Apa yang baru saja kita lakukan? Menyinggung Xia Agung. Seseorang di puncak, menyinggung hakim agung takdir, yang setara dengan menghina kaisar. Ini kejahatan pengkhianatan. Hukumannya adalah pemusnahan 9 generasi. Omong kosong, wanita jalang itu adik perempuan Ye Wushuang, telah menikah dengan keluarga Gao kami selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar wasit agung takdir, maka keluarga Gao kami tidak akan terjebak di Jiangcheng. Kita pasti sudah berada di ibu kota kekaisaran, mengendalikan segalanya. Ibuku benar, seseorang seperti hakim agung takdir, makhluk tertinggi. Bagaimana mungkin mereka menjadi orang udik seperti ini, dan bahkan menikahkan saudara perempuan mereka dengan keluarga Gao kami? Selain itu, wasit agung takdir telah hilang selama bertahun-tahun. Dia hanya terlihat sedikit mirip dengannya. Ranjiong menemukan segel magnetik yang rusak dan melakukan trik murahan di sini. Dia bahkan berani menyamar sebagai wasit agung takdir di sini. Kematian sudah dekat, namun dia tetap saja bodoh. Aku tidak mengungkapkan segel kehidupan dan kematian. Untuk menghormatimu, aku ingin memberi putramu dan keluarga Gao satu kesempatan terakhir. Tanpa diduga, mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka, sampai mereka melihat peti mati mereka sendiri. Mohon ampun pada hakim agung takdir. Begitu, dia orang yang tidak akan belajar sampai dia melihat peti matinya. Seharusnya dia, untuk membuat masalah. Dia bahkan berani menyamar sebagai hakim agung takdir. Kau mencari mati. Kusarankan kau, kembali sekarang selagi masih bisa. Berlutut dan tunduk. Lalu singkirkan jalang ini sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku, karena menegakkan keadilan, bahkan terhadap keluargaku sendiri. Binatang kau, kebodohanmu seorang diri telat. Mendorong keluarga Gao ke dalam jurang. Sekarang cepat berlutut. Potong anggota tubuhmu sendiri. Menundukkan kepala dan tunduk. Dan beritahu aku keberadaan Xiaoxue. Jika Yi Xiaoxue masih hidup, mungkin masih ada secercah harapan. Aku bisa melindungimu dan keluarga Gao. Jika tidak, kau, aku, dan semua orang ini, tak peduli setinggi apa status mereka, sebesar apa kekuatan mereka, akan menjadi abu. Ayah, apa kau tidak rela? Kau masih berakting untuk apa? Wanita ini, untuk membuat masalah, berani menyamar sebagai hakim agung takdir. Tunggu saja dukungan dariku, dan tokoh-tokoh penting dari Departemen Hukuman Surgawi tiba. Kurasa, kaulah yang akan menjadi abu. Gao Hanwen, apa kau buta? Kau membuang masa depan yang cerah.
Dengan wanita jalang ini, melompat-lompat seperti badut di sini. Tidakkah kau merasa konyol? Bajingan itu Ye Xiaoyu. Tadi malam aku sudah mengusirnya. Sebelum dia pergi, dia masih bernapas. Yang dia pikirkan hanyalah kau adiknya. Kau binatang. Jangan gembira dulu. Aku belum selesai. Apa kau tahu kemana aku mengirimnya? Ke surga barat. Jangan khawatir. Tak akan lama lagi. Sebelum aku menyusulkanmu dengannya. Habis sudah. Sekarang kau sadar semuanya sudah berakhir. Ini belum terlambat. Dengarkan nasihat putramu. Bunuh wanita ini sendiri. Dan putuskan hubungan dengannya. Putraku sekarang memiliki perkumpulan Gunung Hitam. Perlindungan Raja Haosan. Aku jamin karya resmi masa depanmu akan lancar. Kau akan mencapai level yang lebih tinggi. Komandan Garnisun Provinsi Jieng. Itu semua mungkin. Dia tidak mendesah untuk dirinya sendiri. Tapi berduka untukmu. Aku telah mencapai puncak. Masa depan sangat cerah. Jika dia benar-benar ayahku, dia seharusnya bertepuk tangan dan menyemangatiku. Anak durhaka, karena kau tidak mau mengakui kesalahanmu. Aku tidak punya pilihan selain menegakkan keadilan dan melenyapkanmu. Aku sendiri yang akan mematahkan anggota tubuhmu dan menginterogasimu tentang keberadaan Ye Xiaoxue. Mohon ampun pada Nona Ye. Gubernur Gao, dengan aku di sini, kau tidak bisa menyakiti Tuan Muda Gao. Awalnya, kami di bawah Raja Haosan, tapi selalu di posisi terbawah. Sampai kami bersumpah setia kepada perkumpulan Gunung Hitam. Barulah kami mengamankan posisi kami saat ini. Sekarang titik awal Tuan Muda Gao jauh lebih tinggi daripada kami. Gubernur Gao, kusarankan kau raih kesempatan ini untuk melambung. Jangan sesatkan dirimu. Tanpa diduga, sebelum aku mulai menyelidiki, kalian semua, bajingan pengkhianat penjual negara, telah melompat keluar sendiri. Jika dia mendengarkanmu, itu akan benar-benar menyesatkan. Apa yang kau tahu Jalan? Perkumpulan Gunung Hitam menyatukan 12 provinsi Jiangnan adalah sebuah kesimpulan yang tak terelakkan. Tuan Muda Gao adalah pahlawan terbesar Jiangchen. Gubernur Gao, bertindak cepat, urus Jalang ini, dan minta maaf pada putramu. Bagaimanapun kalian ayah dan anak, dia tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, saat Raja Haosan dan perkumpulan Gunung Hitam tiba, belum lagi jabatan gubernur, bahkan nyawamu akan melayang bersama Jalang kecil ini. Kalau, ayah, aku tidak menyalahkanmu karena menyerangku tadi. Minta maaf, singkirkan wanita itu, dan kita akan tetap menjadi ayah dan anak. Kita masih ayah dan anak. Aku akan menjamin kenaikan tahtamu di masa depan. Bahkan Komandan Garnisun Jiangcheng pun bukan tak mungkin. Kita masih ayah dan anak. Dan nona itu, mereka sangat marah. Aku tak bisa menyelamatkanmu. Yang Lin melihatku, hanya bisa berlutut. Adapun perkumpulan Gunung Hitam, setelah malam ini, akan menghilang sepenuhnya. Sombong. Kau siapa? Beraninya kau menyuruh Raja Haosan berlutut? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Kau dengan bodohnya mengklaim akan melenyapkan perkumpulan Gunung Hitam. Mengurusmu. Aku bahkan tidak perlu mengirim orang penting selevel itu. Aku hanya perlu meniup dengan ringan dan menerbangkanmu berkeping-keping. Kau salah paham. Ini aku yang meniup dengan ringan. Kalian semua tidak akan hanya hancur, bahkan tidak akan ada debu yang tersisa. Ye Wushuan, aku sungguh mengagumimu. Gadis desa sepertimu, berlagak seperti orang penting. Kau bahkan terlihat seperti itu. Pada titik ini, kenapa kau masih berpura-pura? Dongcheng adalah pusat ekonomi Jiangnan. Pasukan bawah tanah Nanjing tidak terhitung jumlahnya. Si Cheng memiliki pejuang terkuat Jiangnan. Ketiga ini, apakah ketiga kota ini penguasa? Bahkan jika perkumpulan Gunung Hitam dan Raja Haosan datang, mereka hanya akan diundang dan dirayu. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah wasit agung? Tidakkah kau takut angin akan menggigit lidahmu? Wanita ini akan mati. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menggertak. 5 menit. Apakah ini hitungan mundur? Untuk nyawamu sendiri. Karena kalian para pencuri yang baik, telah melompat keluar sendiri, menghemat penyelidikan dan pengumpulan buktiku. Dalam 5 menit, kalian bertiga akan menjadi abu. Aku akan menggunakan sedikit trik untuk memberitahu semua orang, sampah pengkhianat. Apa yang akan terjadi? Sekelompok idiot. Kata-kata Nona Ye adalah hukum. Jika sekarang kau berlutut dan mohon ampun, serahkan segalanya, setidaknya kau bisa menyelamatkan nyawamu. Ayah, apakah otakmu sudah dicuci olehnya? Otak ayahmu tidak hanya linglung. Dia harus dibawa
untuk menemui ahli saraf. Karena wanita ini ingin bermain, maka kami akan bermain bersamanya. 5 menit. Tidak. 1 menit. Dongcheng Zichang Najeng. 3 kota. Semua orang berkolusi dengan perkumpulan Gunung Hitam. Semua diurus. Siapapun yang berkolusi dengan musuh harus siap untuk diubah menjadi debu. Sebagai peringatan bagi yang lain. 1 menit. Ketiga bos ini tidak hanya mendominasi wilayah mereka masing-masing, tapi juga punya lebih banyak orang yang mendukung mereka. Bahkan jika itu mencakup seluruh Jiangnan dan 12 provinsi Raja Haosan, tidak ada cara untuk menghadapi mereka. Kau begitu delosit. Baiklah, baiklah. Perjamuan akan segera dimulai. Jangan biarkan wanita jalang ini menyebabkan masalah lagi. Jangan sampai kita menyinggung orang penting dan menderita kerugian besar. Tidak. 1 menit sangat singkat. Beri dia. Aku melihatnya penuh percaya diri, seolah-olah dia sudah mengetahui kita. Aku sangat penasaran. Wanita ini terus menghentakkan kakinya. Mungkin di balik layar, dia benar-benar memiliki dukungan yang kuat. Dukungan macam apa? Yang bisa lebih tinggi dari Raja Haosan? Benar, bukankah dia memiliki segel kehidupan dan kematian? Bukankah dia mengaku sebagai Hakim Agung? Dengan kehadiran Hakim Agung, kita tentu saja tidak bisa melawannya. Sang Wasit Agung bukan apa-apa. Kalian bertiga adalah pengikut Raja Haosan. Sekarang kau juga bergabung dengan perkumpulan Gunung Hitam. Bahkan jika Sang Wasit Agung benar-benar kembali ke dunia, dia tak bisa menyentuhmu. Bodoh itu bahagia. Kewenangan Hakim Agung adalah surgawi. Bahkan jika penguasa Xia Agung melakukan kejahatan, dia bisa menghukum dan mengadili mereka. Apalagi kalian semut. Tuan Muda Gao, jangan omong kosong lagi. 1 menit hampir habis. Wanita ini, bahkan jika dia punya dukungan, itu bukan apa-apa. Selain hal-hal sepele yang tidak penting, dengan kekuatan kita bisa menghadapinya di sini dan sekarang. Tapi karena dia terus melompat-lompat, biarkan dia mengungkapkan semua kartunya. Biar semua yang hadir tahu latar belakang kita. Betapa mengerikannya. Tidak salah, kita akan duduk di sini dan menunggu dukungannya. Dalam 1 menit, jika jalang ini tidak bisa menangani kita akan memutilasinya dan menggantungnya di 3 gerbang kota. Sebagai peringatan bagi yang lain, itu ide bagus. Kita tunggu saja 1 menit untuknya. Bajingan ini tak bisa menyentuhmu sama sekali. Dalam 1 menit, giling dia sampai jadi daging cincang dan pajang di tembok kota. Biarkan semua orang di dunia tahu. Konsekuensi dari menyinggung ketiga bos adalah kematian tanpa tempat pemakaman. Orang di balik wanita ini, terlepas dari kekayaan mereka dan kekuasaan, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Memang, kecakapan bela diri Tuan He luar biasa. Di 12 provinsi Jiangnan ini, dia hanya berada di bawah Raja Haosan. Dia sungguh pakar terhebat kedua di Jiangnan. Tidak peduli seberapa banyak jalang ini melompat-lompat, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menahan prajurit terkuat? Bahkan jika dia bisa menghancurkan orang lain, saat menghadapi Tuan He, dia hanya bisa dihancurkan berkeping-keping. Lautan penderitaan tak terbatas. Kembalilah ke pantai. Nona Ye telah menunjukkan kekuatannya. Sekarang, jika kau berlutut dan bertobat, masih ada waktu. Jika kau benar-benar menunggu Nona Ye untuk secara pribadi mengambil tindakan, itu akan menjadi murka surga. Ragnarok, ayah, berhentilah menipu dirimu sendiri. Jika jalang ini benar-benar punya keahlian, apakah dia masih akan berdiri di sini? Ya, tak peduli seberapa hebat jalang ini merayu pria. Dia hanya mengandalkan, meminjam kekuatan eksternal. Kekuatan Tuan He adalah seni bela diri tak tertandingi seumur hidupnya. 1 pukulannya, keahlian 20 tahun. Siapa yang bisa menahannya? Seharusnya berlutut dan memohon belas kasihan. Seharusnya kau, sejak kapan kungfu kelas 3, dianggap tak tertandingi? Ye Wuxuan, kau mencari kematian. Ye Wuxuan, dasar jalang, kau tidak tahu kan? Aula bela diri Changfen adalah 12 provinsi Jiangnan. Aula bela diri terkuat, murid Master He. Ada lebih dari 100 master tingkat 9 saja. Aku ingin memusnahkanmu. Cari ruang utilitas. Seorang magang kebersihan sudah cukup. Peringkat ke-9 atau Grandmaster atau bukan. Di hadapanku itu bukan apa-apa. Tapi mengingat bahwa Aula bela diri Changfeng belum melakukan banyak kejahatan, aku bisa memberimu kesempatan. Tinggalkan kegelapan dan rangkul cahaya. Dan kau bisa menghindari kematian. Aku He Changfeng telah menjadi Grandmaster selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku mendengar lelukan konyol seperti itu. Di seluruh 12 provinsi Jiangnan, hanya Raja Pengandal Pegunungan yang sedikit lebih baik dariku. Kau begitu sombong. Apakah kau tidak mengerti bobot seorang Grandmaster seni bela diri? Saat kau menginjak semut, apakah kau mempertimbangkan berapa berat semut itu? Aku berdiri di puncak seni bela diri, dan aku tidak pernah membunuh mereka yang tanpa nama, apalagi gadis kecil sepertimu. Tapi seorang Grandmaster tidak bisa dihina karena kau mencari kematian. Aku akan mengantarmu ke jalanmu.
Biarkan kau melihat. Apa itu tak terkalahkan? Inilah keperkasaan seorang Grandmaster. Sungguh mengguncang bumi dan membuat hantu menangis. Jalan itu Ye Wushuang. Bagaimana dia bisa tahu kekuatan Grandmaster He? Aku takut dia akan mati secara mengenaskan nanti. Kita harus menjauh agar darah kotornya tidak memercik ke kita. Cuma ini. Kau sebenarnya seorang Grandmaster Agun. Semut kecil juga mengklaim tak terkalahkan. Tidak, kau telah melampaui Grandmaster Agun. Kau telah mencapai alam dewa. Apa yang baru saja dia katakan? Alam dewa. Wanita ini sebenarnya hanya menggunakan satu tendangan untuk membunuh Grandmaster tingkat atas Ye Changfeng. Keahlian bela diri ini benar-benar mengerikan. Alam dewa adalah ranah tertinggi dari kultivasi seni bela diri. Di seluruh Xia Agun, hanya satu orang yang telah mencapai ranah ini, yaitu Hakim Agun. Kekayaan yang sangat besar, kekuatan tak terbatas, keahlian bela diri tingkat atas. Melihat seluruh Xia Agun, hanya ada Hakim Agun. Apakah kita benar-benar salah? Bahkan perkumpulan Gunung Hitam dan Raja Haosan ketika menghadapi Hakim Agun hanya memiliki satu hasil, kehancuran total. Kita telah menyimpang dari jalan yang benar. Hakim Agung, tolong, ampuni hidupku. Ya, kami bersedia menawarkan semua yang kami miliki, menggunakan seluruh hidup kami untuk menebus dan bertobat. Sudah terlambat untuk bertobat sekarang. Yang menantimu hanyalah penghakiman azab. Seseorang, bawa mereka pergi. Ampun, mustahil, benar-benar mustahil. Jalang ini hanyalah gadis desa. Paling banter dia mengandalkan pesona menggoda untuk merayu beberapa tokoh penting. Mengatakan dia adalah wasit Agun. Aku tidak akan percaya meskipun kau memukulku sampai mati. Benar, aku juga tidak percaya. Xie Yohan dan Bos Xiao dieliminasi. Mungkinkah itu masa lalu mereka yang kotor? Malam ini mereka kebetulan dieliminasi oleh pejabat Daxia. Adapun eliminasi Tuan He, itu karena seni bela dirinya tidak cukup kuat. Menyedihkan. Tuan palsu. Itu semua muridnya yang menggembar-gemborkannya. Ibu, kau benar. Ye Wushuang ini bagaimanapun kau melihatnya, sepertinya tidak punya kemampuan untuk melenyapkan mereka bertiga. Bahkan, tokoh penting di belakangnya semua diragukan. Kurasa, kematian Han dan Shou murni kebetulan. He Changfeng ini benar-benar kalah telak. Kurasa, dia hanyalah penipu bela diri. Faktanya tepat di depanmu. Dan kau masih tidak percaya. Percaya pantatku. Meskipun kau bicara sampai langit runtuh, Jalang ini tidak memiliki kemampuan untuk mendominasi wilayah ini. Sosok kuat yang menguasai suatu wilayah, percaya atau tidak, adalah masalah kecerdasanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau sudah melewatkan kesempatan terakhirmu. Sekarang hanya ada satu jalan keluar, kematian. Hakim Agun, putraku, lebih buruk dari binatang buas. Tapi tolong beri dia satu kesempatan terakhir. Aku jamin dia akan memberitahumu keberadaan Xiao Xue. Ayah, Jalang ini cuma modal tampan. Dia tidak akan berani menyentuhku. Beraninya kau menghina adikku begitu. Jika bukan karena adikku hilang. Dan demi ayahmu, bahkan jika kau memiliki 100 nyawa, itu tidak akan cukup bagimu untuk mati. Berani sentuh anakku dan lihat. Sombong. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuh siapapun di bawah pengawasanku. Tuan muda yang, Nona Ito, akhirnya kau di sini. Kau, beraninya kau, bukan hanya kau membuat keributan di perjamuan ayahku, tapi kau berani menyentuh orang-orangku. Aku beri kau 3 detik, lepaskan Nyonya Gao segera. Kalau tidak kau akan menghadapi murka Raja Haosan, kau akan dilenyapkan. Baiklah, aku akan melepaskan. Ibu. Aduh tulang tuaku. Tulang-tulangku ini. Jalang ini mematahkan semua tulangku. Dia ingin aku untuk menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Berani kau menentangku. Kau sedang mencari mati. Bahkan jika ayahmu berdiri di hadapanku, dia harus berlutut dan mendengarkan. Satu-satunya kesempatanmu sekarang adalah memutuskan hubungan dengan perkumpulan Gunung Hitam dan menyerah segera. Ayahku adalah raja dari 12 provinsi Jiangchen. Kau siapa? Berani bicara omong kosong seperti itu. Wanita ini adalah saudara perempuan Ye Xiaoxue. Jadi begitu, dia mengandalkan ayahmu untuk bertindak semena-mena di sini. Tapi biar ku bilang, Gubernur Jiangchen tidak punya kuasa di hadapanku. Tapi tak ada muka sama sekali. Jalan ini rubah betina. Dia telah merayu banyak pria. Pasti ada seseorang yang lebih baik dari suamiku. Keberadaan yang lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat. Dapatkah mereka lebih kuat dari Raja Haosan?
lebih kuat dari perkumpulan gunung hitamku. Betul. Kekuasaan dan wewenang ayahku sudah mencapai puncaknya dengan tambahan perkumpulan gunung hitam. Tak peduli siapa yang kau andalkan, dari saat kau bergerak, kau sudah ditakdirkan hancur olehku. Pesta ulang tahun Jiang Chen Ye Xiaoxuan. Semua sangat menyedihkan dan lemah. Kami ditakdirkan untuk melahapmu. Bahkan Hakim Agung yang asli tidak bisa menghentikanku. Hanya kau, bahkan setelah 100 tahun pelatihan, kau masih bukan tandinganku. Karena kau bisa mematahkan kilatan naga langit. Di Daxia selain Hakim Agung yang sebenarnya, tidak ada yang bisa mematahkan jurus ini. Di perjamuan hari ini, aku awalnya berencana untuk pensiun, tapi keluargaku dihina oleh pengkhianat. Aku ingin pensiun, tapi aku tidak bisa. Karena itu masalahnya. Aku akan kembali ke posisiku dan menyapu bersih kotoran di dunia. Aku akan memusnahkan semua iblis dan monster. Sambut kembalinya Sang Hakim Agung. Kita tamat. Habislah sudah. Dia benar-benar wasit agung. Nona Ito, Bukan tandingannya. Kami telah menjual saudara perempuan Hakim Agung kepada mereka. Ya Tuhan, ini adalah kejahatan yang akan melibatkan seluruh keluarga kita. sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Terlambat sudah. Bencana sudah dekat. Aku memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kau tidak menghargainya. Tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Kau melukai adikku, kau pantas mati 100 kali lipat. Katakan padaku keberadaannya segera. Setidaknya aku bisa memberimu kematian yang cepat. Aku menjualnya ke perkumpulan Gunung Hitam. Kau harus mencari Ito Kaiko. Ya. Pelakunya harus menanggung tanggung jawabnya, meskipun putraku salah. Semua kesalahan terletak pada Ito Keiko. Dialah. Dia yang mengirim adikmu ke Yang Jiajun. Mereka yang menyebabkan keguguran adikmu, nyaris tak bernyawa. Ini bukan urusan kita. Aku telah gagal sebagai seorang ayah, melukai adik Sang Hakim Agung. Aku bersedia membayar dengan nyawaku. Hakim Agung mohon ampun. Kau memang telah gagal sebagai seorang ayah. Tapi yang perlu kau lakukan sekarang adalah menebus dirimu, bukan menebus dengan mengambil nyawamu sendiri. Terima kasih Hakim Agung atas kesempatan ini. Kau binatang mulai saat ini. Aku putuskan hubungan ayah anak kita. Aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Sebagai penebusan dosa kepada Sang Hakim Agung. Nona Ito, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia adalah Sang Hakim Agung. Kita celaka. Jangan panik. Bisakah itu menembus kilatan naga langitku? Apakah itu Hakim Agung? Mustahil. Kecuali kau bisa mengalahkan guruku. Kau tidak bisa menyebut dirimu Hakim Agung. Bahkan jika Liu Xin hilang ada di sini, kegagalan tidak bisa dihindari. Ingin membuktikan identitasmu. Apakah kau bahkan membutuhkan guruku untuk itu? Pedang darah Phoenix di tanganmu itu menetapkan kekuatan bela diri divisi Xingtian dan merupakan simbol Hakim Agung. Saat aku menyerang tadi, mengapa kau tidak menggunakan pedang darah Phoenix untuk membunuhku? Kau tidak layak mati oleh pedang darah Phoenixku. Memang, darahmu terlalu kotor. Jika Hakim Agung menghunus pedang, bukankah itu akan menodai pedang suci pelindung bangsa ini? Pedang darah Phoenix hanya membunuh orang paling keji. Penjahat yang benar-benar jahat. Meskipun kejahatanmu keji, kau belum cukup jahat. Bahkan tidak layak membuat Sang Hakim Agung menghunus pedangnya. Begitukah? Apakah ada kemungkinan bahwa kau hanya tidak bisa menghunus pedang darah Phoenix? Pedang darah Phoenix ini bukan hanya senjata Hakim Agung, tetapi juga artefak yang memverifikasi kualifikasi Hakim Agung di dalam divisi Xingtian. Hanya mereka yang bisa menghunus pedang darah Phoenix ini yang memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Agung. Jika tidak, seseorang hanya bisa menjadi pemimpin sementara, tidak pernah benar-benar menjadi yang maha kuasa. Hakim Agung, kau, raksasa Jiop, apakah aku benar? Ya. Jeti bagaimana? Karena kau sudah mengakuinya, maka biarkan dia menghunus pedang darah Phoenix untuk membuktikan dia adalah Hakim Agung yang sebenarnya. Jika tidak, kau penipu. Kau sepertinya tahu beberapa rahasia divisi Xingtian,
Tapi aku sudah bilang, kau tidak layak membuatku menghunus pedangku. Kejahatan perkumpulan Gunung Hitam keji. Buktinya tak terbantahkan. Sekarang sebagai Hakim Agung, aku menyatakan penghakimanmu. Kalian semua ditakdirkan untuk mati. Aku tak perlu repot-repot. Kau menyamar sebagai Hakim Agung. Dosamu lebih besar dariku. Raksasa Giok dan Raja Haosan bersekongkol denganmu. Secara teoritis, kau harus mati juga. Kau bajak laut dan barbar Jepang. Beraninya kau menghakimi Hakim Agung. Aku tidak memenuhi syarat untuk menghakiminya. Tetapi, musuh bebuyutanmu adalah pengawal kekaisaran. Aku telah melaporkan penyamaranmu sebagai Hakim Agung kepadanya. Saat mereka tiba, kau tak akan lolos. Raja Haosan si raksasa Giok. Beraninya kau mencari seseorang untuk menyamar sebagai Hakim Agung. Mulan komandan pengawal kekaisaran. Untuk kejahatan seperti itu, apalagi mengeksekusi 9 klanmu, bahkan mengeksekusi 10, pun takkan dianggap tidak adil. Apa itu garda kekaisaran? Dan siapa dia? Setelah kau memilih untuk pensiun, Raja Utara mendirikan garda kekaisaran, menyaingi divisi Xingtianku, dan berebut kekuasaan. Mulan ini adalah musuh bebuyutanku, dan komandan garda kekaisaran. Wanita ini bermimpi menggantikan raksasa Giok dan membuat garda kekaisaran menggantikan garda Algojo. Dia didukung oleh Raja Utara dan terus-menerus menentang kita. Benar-benar macan tak ada di gunung. Monyet jadi raja. Beraninya kau berani bicara dengan rasa tidak hormat seperti itu, Mulan. Buka matamu yang seperti anjing dan lihat dengan jelas. Orang di hadapanmu The film was adalah translated Hakim and Agung. narrated by M Media. Hakim Agung. Bukan terserah, kata-katamu saja. Bahkan jika garda kekaisaranmu dan garda Algojoku adalah musuh, tidak perlu terburu-burukan. Orang-orang ini telah melakukan banyak kejahatan dan bertindak tanpa hukum. Bukankah seharusnya garda kekaisaranmu bergabung dengan kami untuk menangkap mereka semua sekaligus? Tuduhan palsu. Tidak memerlukan pembenaran. Komandan Mulan, aku hanya seorang pengusaha, bukan penjahat. Raksasa Giok dan Raja Haosan ini, mereka merebut. Akan kulakukan untuk keluargamu. Balas dendam, berbohong dan memfitnah. Tolong komandan pahamilah kebenarannya. Betul. Aku putra orang tua bodoh ini. Aku sekarang dengan benar mencela keluargaku. Aku melaporkan fitnah ayahku. Aku dan Nona Ito tidak bersalah. Kakek tua inilah yang berkolusi dengan raksasa Giok, mencari Hakim Agung palsu, memamerkan kekuatan mereka. Tolong, adili mereka semua. Binatang, bahkan di ambang kematian, kau masih memutarbalikkan kebenaran. Cukup. Aku tak punya waktu untuk mendengarkan keluhanmu. Aku hanya tahu, seseorang di sini menyamar sebagai Hakim Agung. Ini adalah pengkhianatan. Kejahatan yang setara dengan perebutan kekuasaan. Dalam 10 detik, kusarankan kalian semua untuk mengaku dan menyerah. Kalian masih bisa mati tanpa rasa sakit. Jika tidak, aku akan membuat kalian semua menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Garda Kekaisaran, kau sebagai pejabat Xia Agung, lebih percaya kata-kata mereka daripada rekanmu sendiri. Aku hanya percaya pada hukum. Aku hanya tahu bahwa siapapun yang berani menyamar sebagai Hakim Agung akan dibunuh tanpa ampun. Jika kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau adalah Hakim Agung, kau harus memberikan bukti. Omong kosong. Hakim Agung memegang segel hidup dan mati, memegang pedang darah Finik, dan mengenakan jubah sutra emas. Bukti apa lagi yang dibutuhkan? Memiliki salah satu dari tanda ini sudah cukup membuktikan sebagai Hakim Agung. Selain itu, ketiga tanda ini sudah ada di tanganmu raksasa Giok. Kau bisa memberikannya kepada siapapun yang kau suka. Jika kau memberikannya kepada kucing atau anjing liar, mereka juga akan memiliki segel hidup dan mati, pedang darah Phoenix dan jubah sutra emas. Apakah kau berharap kami untuk tunduk kepada mereka? Kau kurang ajar. Kaulah yang kurang ajar. Jika kau ingin membuktikan dia adalah Hakim Agung, kau perlu memberikan bukti. Seperti yang baru saja kukatakan, hanya jika dia bisa menarik pedang darah Phoenix, dia bisa membuktikan bahwa dia adalah wasit agung sejati. Jika tidak, kalian semua akan diadili. Ide bagus. Pedang darah Phoenix adalah harta nasional. Pedang suci memiliki roh. Jika ia mengenali seseorang, mereka dapat menghunus pedang dan menjadi Hakim Agung divisi Xingtian. Jika dia bisa menghunus pedang, aku akan menebus dosaku dengan mati di tempat. Jika tidak, kalian semua akan mengaku dan menghadapi konsekuensinya. Pedang darah Phoenix milik Hakim Agung. Memintanya menghunus pedang, semudah makan dan minum. Hakim Agung mohon hunus pedangmu dan tundukkan para penjahat ini. Dan buat ketua divisi Yotian berlutut dan minta maaf. Apa?
Tidak mencabutnya. Jika kau ingin membuktikan bahwa kau adalah arbiter agung, cabut pedang itu cepat. Dia sama sekali bukan The wasit film was agung sejati. translated Bagaimana and mungkin dia bisa narrated menarik by pedang M itu? Media. Fitnah. Arbiter agung, masalah ini sangat penting. Cepat cabut pedangnya dan buktikan dirimu. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Maman, Garda Langit ini selalu ingin menggantikan divisi Xintian. Jika kau tidak menghunus pedang, kita akan diadili. Dan divisi Xintian akan menghadapi kehancuran total. Aku tak bisa mencabutnya. Apakah semua orang sudah memahaminya? Penipu ini akan segera terbongkar. Karena kau tidak bisa mencabut pedang, kau tidak bisa membuktikan bahwa kau adalah arbiter agung. Tangkap mereka. Tangkap para penipu ini, yang menyamar sebagai arbiter agung. Tangkap mereka semua, aku akan mengadili mereka. Dan membawa mereka ke pengadilan. Tahan, aku tidak mencabut pedang. Bukan karena aku tak bisa, tetapi karena konsekuensi mencabut pedang ini terlalu berat untuk kau tanggung. Konyol. Ini hanya mencabut pedang. Mungkinkah menyebabkan bumi berguncang dan mengakibatkan bencana alam lebih buruk dari bencana alam? Jika kau akan membuat alasan, setidaknya buatlah. Dapat dipercaya. Apa yang dipahami Woku dan orang barbar, pedang darah Phoenix ini terhubung dengan Daxia. Jika dicabut tak hanya pedang suci akan hancur, tetapi Xia Agung juga akan runtuh. Bisakah kau menanggung beban seperti itu? Perkataan guru ternyata benar. Asal-usul pedang darah Phoenix ini benar-benar luar biasa. Cerita ini memang cukup bagus. Omong kosong. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa jika kau tidak bisa mencabut pedang darah Phoenix ini, kau bukanlah arbiter agung. Kau seorang penipu dan pantas dihukum mati bersama seluruh klanmu. Harta nasional tak boleh dipermainkan. Aku tak akan pernah mencabut pedang. Baiklah kalau begitu. Kau tidak bisa mencabut pedang itu. Seseorang. Tangkap para pemberontak pengkhianat ini. Tangkap mereka semua. Kali ini, bukan hanya kau raksasa Jiok dan Yang Lin yang bersekongkol dengan orang ini untuk menyamar sebagai arbiter agung. Arbiter agung adalah pilar Daxia. Di puncak kekuasaan, mereka membawa penipu ini. Ini adalah rencana untuk merebut kekuasaan. Ini adalah tindakan pembangkangan total. Seluruh divisi Xintian terlibat. Tuduhan palsu. Tak butuh bukti. Kau tak berhak menghakimi aku atau divisi Xintian. Kau penipu. Dan kau sampah yang menciptakan kepalsuan ini. Mengapa aku tidak bisa menghakimimu? Memiliki kemampuan. Datang dan buktikan dirimu. Arbiter agung yang sebenarnya. Yang palsu tidak bisa menjadi kenyataan. Inilah harga yang akan kau bayar. Tangkap kepala divisi Xintian untukku. Hari ini, kita akan menangkap mereka semua. Hakim Agung, Kau salah. Dia bukan arbiter agung. Dia palsu. Sampah tak berguna, yang bahkan tidak bisa mencabut pedang darah Phoenix. Beraninya kau masih memanggilnya arbiter agung. Ye Wushuang, raksasa Jiok, Yang Lin, dan seluruh divisi Xintian berusaha menyamar sebagai arbiter agung dan bersekongkol untuk merebut kekuasaan. Ini adalah pengkhianatan. Hari ini, aku pengawal kekaisaran. Atas nama Kaisar Xia Agung, akan mengadili mereka. Matilah kalian semua. Tuan Fin, kita akan mulai denganmu. Dalam kapasitas aku sebagai arbiter agung, aku perintahkan kau untuk berhenti. Kau bukan arbiter agung. Divisi Xintian ditadirkan untuk hancur. Adapun kau dalang utama, aku akan membuatmu menderita. Membuat hidupmu seperti neraka. Divisi Xintian melindungi Xia Agung, menghakimi kebenaran, dan bertindak atas nama surga. Ini adalah instrumen penting negara. Kau tak berhak menghakimi. Kau ingin aku mencabut pedang sebagai bukti. Baiklah. Hari ini demi divisi Xintian, aku harus mencabut pedang. Tapi konsekuensinya, kau tak akan sanggup menanggungnya. Jika kau benar-benar bisa mencabut pedang itu, kami pengawal kekaisaran bersedia membayar dengan nyawa kami untuk menebus kesalahan karena telah menyinggung arbiter agung. Bagaimana? Sepakat. Lihat baik-baik. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mencabut pedang darah Phoenix? Bukankah kau bilang dia palsu? Ini tidak benar, dia seharusnya palsu. Dulu guru dan wasit agung bertempur hebat. Guru terluka parah. Dia seharusnya juga terluka parah. Liu Senggilang memang ahli tingkat atas. Tetapi dalam hal kekuatan, aku selalu di atasnya. Ditambah dengan peningkatan pedang darah Phoenix, dia tak bisa melukainya sama sekali. Ini tidak benar. Harta nasional.
Hancur. Daxia akan terpengaruh. Apa yang terjadi? Kau bodoh memaksaku mencabut pedang sebagai bukti. Sekarang pedang suci hancur, memancing murka surga, dan melibatkan Sia Agung. Jika di masa depan, rakyat menderita, kau yang akan bertanggung jawab. Bukankah kau baru saja bilang bahwa jika identitas arbiter agung terbukti, kau pengawal kekaisaran akan membayar dengan nyawamu? Sekarang setelah kau menghancurkan pedang dewa, kejahatanmu semakin besar. Jadi bagaimana sekarang? Pedang darah Phoenix yang dijiwai dengan keberuntungan aliran naga telah melindungi Sia Agung selama 100 tahun. Itu dihancurkan olehmu bajingan. Bahkan jika kau dipotong menjadi 1000 keping, itu tidak akan cukup. Pedang yang patah, itu patah lalu kenapa? Di luar, hanya cuaca yang berubah, fenomena alam. Berdasarkan ini, kau ingin menghukumku. Selain itu, aku memintanya untuk membuktikan dirinya, karena aku khawatir seseorang menyamar sebagai arbiter agung. Itu sepenuhnya demi kebaikan semua orang. Akhir-akhir ini, apakah menegakkan hukum merupakan kejahatan sekarang? Kau Biro Langit, Ilahi menyalahgunakan kekuasaanmu dan berencana melenyapkan seluruh kantor Algojo. Ini menegakkan hukum. Jangan hina kata-kata itu. Di dalam perbatasan Sia Agung, organisasi apapun, jika tidak memiliki izin Akui Wusuang, tak bisa ada. Biro Langit Ilahimu adalah kesalahan sejak awal. Kau tak melayani publik atau berhak menegakkan hukum, arbiter agung. Kau benar-benar berpikir kau bisa mengendalikan segalanya. Di belakangku adalah Pangeran Zhenbei. Dia adalah paman Kaisar Sia Agung. Sebaiknya kau mengaku dan menyerah. Jika tidak, wanita ini berkolusi dengan musuh asing, menganiaya divisi Xintian, dan merusak pedang pelindung negara. Kejahatannya tak termaafkan. Aku telah mengeksekusinya di tempat. Hari ini, Biro Langit Ilahi secara resmi dibubarkan. Siapapun yang hadir yang berkolusi dan menganiaya divisi Xintian bertindak sebagai kaki tangan. Jika kau menyerah sekarang, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Jika kau berani melawan, kau akan dihukum. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Nona Ito, untukmu, aku mempertaruhkan segalanya. Sekarang aku telah membunuh saudara perempuan wasit agung. Tidak mungkin aku bisa selamat. Hui, Nona Huizi, kumohon demi anakku, demi kesetiaannya yang tak tergoyahkan, demi kesediaannya untuk menjadi anjingmu. Tolong selamatkan dia, selamatkan dia. Ito Huizi, saat kau membawa wanita hamil itu, kau tidak bilang dia adik sang hakim agung. Sekarang, kita semua celaka. Apa yang kita lakukan? Kau telah menghancurkan kami. Tidak, jangan panik dulu. Itu Huizi. Kuberi kau satu kesempatan terakhir. Katakan di mana adikku, dan aku akan membiarkanmu mati dengan sedikit lebih ringan. Jika wasit agung membunuhku, kau tidak akan pernah melihat adikmu lagi. Tapi tidak apa-apa. Dalam perjalanan ke alam baka ini, dengan adikmu sebagai teman, aku tidak akan kesepian. Lepaskan Nona Ito. Wasit agung, jika kau berani membunuhku, aku akan memastikan adikmu menghilang sepenuhnya. Kau binatang, keluar dari Sia Agung. Orang-orang Daxia menghadap penyelamat mereka, tidak menunjukkan rasa terima kasih. Berhenti, lepaskan adikku. Bodoh kau. Kau sendiri yang mengantari Xiaosu, bajingan kecil ini, ke keluarga gau kami. Tapi kalau dipikir-pikir, aku seharusnya dianggap ipar The muka. film was translated and Sungguh narrated sangat by nikmat. M Media. Kalian binatang. Kalian cepat. Berlutut. Terkutuk tak tahu malu. Terima kasih atas pujiannya. Sekarang berlututlah. Wasit Agung Pilar Daxia. Kedua setelah yang pertama. Di atas puluhan ribu. Betapa lemahnya lututmu. Apa hakmu menjadi wasit agung? Biar ku katakan, jika kau melepaskan adikku sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kau mengancamku. Sekarang, tusuk jalang ini. Hentikan. Jika kau ingin aku berhenti, tidak apa-apa. Jika kau melumpuhkan dirimu sendiri, putuskan anggota badanmu, hancurkan dirimu sendiri. Lalu, sujudlah, merangkak di hadapanku, tunduk padaku, dan aku akan melepaskan adikmu. Bagaimana dengan itu? Mustahil. Akulah Hakim Agung, pelindung Daxia, penegak mandat surga. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Binatang kau, aku tidak punya kesabaran seperti ini. Entah kau lumpuhkan dirimu sendiri, atau aku akan memutuskan anggota tubuhnya. Baiklah. Kakak, tidak.
Hakim Agung, berhenti. Ini tipuan musuh. Aku telah mengecewakan adikku selama bertahun-tahun, dan sekarang aku telah menyebabkannya dilukai oleh para penjahat ini. Aku hanya bisa membalasnya dengan cara ini. Cepatlah. Kakak, maafkan aku. Adikku. Xiaoxui. Kakak, jangan salahkan dirimu. Aku tidak menyalahkanmu. Tanganmu harus menggenggam pedang yang melindungi Daxia. Bukannya patah untukku. Tidak. Hakim Agung, turut berduka cita. Xiaosu sudah mati. Tidak bagus. Sang Hakim Agung sedang menguras kultivasinya dan kekuatan hidupnya untuk menyembuhkan Xiaoxui. Kakak. Adik kecil. Ini salahku, Kak. Selama bertahun-tahun ini, aku telah membuatmu sangat menderita. Mulai hari ini, tak seorang pun akan berani mengganggumu lagi. Seperti yang diharapkan dari Wasit Agung, dia bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Demi adik perempuannya, dia menghabiskan semua kultivasi dan kekuatan hidupnya. Sekarang kau sangat lemah. Dengan semua sampah yang hadir, tidak ada dari kalian yang tandinganku. Jadi kau tetap tidak bisa lolos dari kematian. Jangan khawatir adik kecil, aku di sini. Badut-badut tak berarti ini, tak bisa membuat masalah, membunuhmu lebih dari cukup. Binatang kalian. Kalian telah melukai keluargaku dan membawa kekacauan ke Xia Agung. Hari ini demi negara dan keluargaku, untuk dendam lama dan baru, aku akan membuat kalian membayar dengan darah kalian. Aku akan menyelesaikan semuanya. Pendekar pedang Liu Xiang. Sekarang lukanya tidak hanya sembuh, tetapi kekuatannya tampaknya meningkat. Di masa lalu Sang Hakim Agung mengandalkan pedang darah Phoenix untuk mengalahkan ahli terbaik Dongyin. Sekarang Sang Hakim Agung lemah. Kultivasinya telah menurun, dan pedang darah Phoenix telah patah. Bagaimana dia bisa membela diri? Sialan, kau cari mati. Bukankah kau menginginkan muridmu? Ini dia. Beraninya kau, Ye Wushuan. 5 tahun lalu, aku gagal membunuhmu. Kali ini, kau tak akan punya kesempatan. Pendekar pedang Liu Shen tak terkalahkan di dunia. Aku bilang, kau ini memang bajingan. Kematianmu tak terelakkan hari ini. Guruku ada di sini. Tidak peduli seberapa muliamu Wasit Agung, hari ini semuanya berakhir di sini. Namun, kami selalu berbelas kasih. Kami bisa memberi Divisi Xingtian kalian kesempatan. Kalian semua berlutut di hadapan kami. Tunduk pada kami, bergabunglah dengan perkumpulan Gunung Hitam kami, dan kami mungkin akan mengampuni hidup kalian. Kami akan membiarkan kalian hidup dalam kemewahan, hidup tanpa rasa khawatir. Rakyatku dari Divisi Xingtian, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Benar, Kami lebih baik mati berdiri, daripada hidup berlutut. karena kau sangat ingin mati. Jangan salahkan kami karena kejam. Guru, seranglah. Bunuh mereka semua. Ye Wushuan. Dulu, aku kalah darimu. Itu karena kau menggunakan pedang darah Phoenix. Sementara aku hanya punya senjata biasa. Sekarang, aku juga membawa pedang suci bangsa kami Dongyin. Ameno Murakumo no Tsurugi. Dan pedang darah Phoenixmu sudah menjadi tumpukan rongsokan di tanah. Kali ini, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu dan menyatakan pada dunia, kau bukan tandingan kami. Lancang. Tikus-tikus Wopo terkutuk ini terlalu sombong. Jika kalian ingin menyentuh Hakim Agung, kalian harus melangkahi mayat kami. Baiklah, aku akan membunuh beberapa untuk pemanasan. Dan lalu, aku akan mengambil nyawamu Ye Wushuan. Mundur. Kau bukan tandingannya. Kakak, kau juga bukan tandingannya sekarang. Pertempuran ini bukan hanya untukku, tapi untuk seluruh Daxia. Bahkan jika itu berarti kematian, aku tak akan membiarkan bajingan-bajingan ini menghina Daxiaku, menjajah Daxiaku. Sejujurnya Ye Wushuang, aku mengagumimu. Kau seorang pahlawan wanita terbaik di Xia Agung. Tapi sayang sekali, kau lahir di waktu yang salah. Omong kosong. Jangan khawatir, aku tak akan membunuhmu.
Dengan satu pukulan, aku ingin menikmati jeritanmu dan perlahan mengukir dagingmu, mengeringkan darahmu. Ini Yagyu Ichiro, bahkan tidak menganggap ini serius. Dia tidak benar-benar melawan Hakim Agung. Dia mempermainkannya. Setiap serangan bisa membunuhnya, tapi setiap kali, dia hanya melukainya. Lebih dari sekadar bermain-main, ini murni penyiksaan. Kakak jangan. Kakak berhentilah bertarung. Ayo pulang. Dekrit kekaisaran bisa dipalsukan, tapi segel Jiok di atasnya tidak bisa dipalsukan. Mungkinkah penguasa Xia Agun juga telah meninggalkan divisi Xintian kita, juga telah meninggalkan wasit agung kita? Dulu divisi Xintian adalah cabang penegak hukum kecil. Penguasa sendirilah yang memberiku wewenang untuk menegakkan hukum dan menyatakan kepada dunia bahwa divisi Xintian akan berdiri di puncak kekuasaan. Bahkan jika kaisar melanggar hukum, divisi Xintian tetap bisa menegakkannya. Jadi bagaimana mungkin aku dihukum karena pengawal kekaisaran dan perkumpulan Gunung Hitam menghukumku? Serahkan. Kau bilang itu palsu, jadi itu palsu. Kurasa tidak sesederhana itu. Jangan buang napasmu. Katakan padaku sekarang, dekret kaisar ini, apakah itu asli atau palsu? Kau wasit agung, bersalah atau tidak bersalah? Dekret ini asli, tapi aku tidak bersalah. Ye Wushuan, kau terus-menerus berbicara tentang menegakkan hukum. Sekarang, penguasa sendiri telah menjatuhkan hukuman kepadamu. Namun kau mengaku tak bersalah. Standar ganda seperti itu. Tidakkah kau merasa dirimu lucu? Negara mewakili otoritas tertinggi. Dia menyatakan kau bersalah. Karena itu kau bersalah. Apakah kau benar-benar percaya divisi Xintian dapat benar-benar melampaui otoritas kekaisaran? Tanpa dukungan kaisar, kau pengawal agung dianggap oleh orang lain tidak lebih dari sekadar badut loncat. Titah kaisar ada di sini. Kau mengaku mengabaikannya. Kurasa tidak akan sesederhana itu. Raja telah memberiku kepercayaan penuh dan memberi divisi Xintian wewenang penuh. Dia tak akan pernah menghukumku dan Xintian bersama-sama. Aku tak tahu dari mana titah kaisarmu ini berasal, tapi jelas bukan niat kaisar yang sebenarnya. Kau melanggar hukum sambil menegakkannya, menyalahgunakan kekuasaanmu, melenyapkan perbedaan pendapat, menentang otoritas kerajaan, dan aku menerima itu. Lagi pula, kaisar memang pernah memberimu wewenang divisi Xintian yang tak tertandingi, memungkinkanmu untuk menegakkan hukum dan bertindak tanpa hukuman. Tapi sekarang, dengan tibanya titah kaisar, kau tidak hanya diturunkan ke bumi, tetapi juga dicap sebagai penjahat Xia Agun. Tipuan lebih lanjut. Sia-sia. Seseorang The film was translated tangkap semua and orang di divisi narrated by Xintian. M-Media. Kau Ye Wushuan dengan keras kepala menolak untuk berubah, melakukan pengkhianatan, secara terbuka menentang otoritas kekaisaran. Jadi, kita akan mengeksekusi bawahanmu terlebih dahulu, satu persatu. Gantung mereka semua. Divisi Xintian dengan ini dihapuskan. Dengan titah Kaisar Pangeran Shennan di tangan, mewakili otoritas surgawi Daxia, jika kita benar-benar melawan, kita memperkuat kejahatan menentang otoritas kerajaan. Apakah kita hanya menunggu kehancuran kita? Aku tidak takut mati. Jika mereka berani bergerak, kita akan bertarung sampai mati. Kita akan mati untuk negara kita. Tapi sekarang, kita akan dieksekusi oleh Pangeran Janen. Sebagai penjahat, kita tidak hanya tidak bisa mengabdi pada negara kita, tetapi kita juga akan dikutuk oleh dunia. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Kami bukan penjahat. Dialah penjahat sebenarnya. Titah Kaisar mengatakan kau begitu, maka kau begitu. Entah kau begitu atau tidak kau begitu. Otoritas surgawi ada di sini. Kau ditakdirkan untuk dihancurkan menjadi debu. Jangan kira kau satu-satunya yang punya titah Kaisar. Aku juga punya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau memiliki titah Kaisar atas mandat surga? Dengan ini aku menunjuk Ye Wushuan sebagai pengawal agung divisi Xintian untuk menegakkan hukum dan memberantas ketidakadilan di dalam Daxia. Terlepas dari status, semua yang melanggar hukum akan diadili dan dihukum. Bahkan Kaisar tunduk pada hukum yang sama dengan rakyat jelata. Ini adalah wewenang mutlak yang diberikan Kaisar kepadaku. Bahkan jika dia melanggar hukum Daxia, aku masih bisa menegakkan hukum dan membuat keputusan. Kau hanya seorang pangeran Shennan. Apa yang bisa kau lakukan? Keduanya adalah titah Kaisar. Mengapa titahmu mengesampingkan titah Pangeran Janen? Dekret kekaisaranmu ini diberikan oleh Kaisar beberapa tahun yang lalu. Tapi Pangeran Shennan baru dikeluarkan. Kaisar mempercayaimu sebelumnya. Sekarang dia menendangmu ke pinggir jalan. Bukankah itu sangat normal? Sekelompok orang bodoh. Kata-kata Kaisar adalah emas. Setelah titah Kaisar dikeluarkan,
Bagaimana bisa dengan mudah diubah? Terlebih lagi, efektivitas dekrit kekaisaran tidak ada hubungannya dengan waktu, tetapi dengan spesifikasi dan levelnya. Mungkinkah titah kaisarmu lebih tinggi pangkatnya daripada titah Pangeran Janen? Diam. Dekrit kekaisaran wanita ini memang lebih tinggi dari milikku. Dan ini adalah spesifikasi tertinggi. Bagus kau mengakuinya. Lihat baik-baik. Ini tidak ditulis dengan tinta dan kuas biasa. Ini adalah titah kaisar. Yang ditulis dengan darah kaisar. Ini adalah titah darah tingkat tertinggi. Dekrit darat. Bukan hanya sebuah dekrit kekaisaran. Ini juga sumpah darah Kaisar Daxia. Sumpah seorang raja tidak bisa dilanggar begitu saja. Pangeran Shenan, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mencoba melepaskannya? Hanya karena dekritnya lebih kuat daripada milikmu. Siapa bilang aku akan melepaskannya? Tidak peduli seberapa keras Ye Wushuang berjuang. Hari ini, baik dia maupun divisi Xintian akan binasa. Pangeran Janen, Hakim Agung sudah menunjukkan dekrit darah. Membuktikan bahwa dia memiliki otoritas penegakan hukum tertinggi di Daxia, bahkan kaisar. Bisa diadili olehnya. Sekarang kau mengingkari janjimu. Apakah kau mencoba menentang otoritas kekaisaran dan memberontak? Orang ini berkolusi dengan musuh asing. Ambisinya jelas. Dia pasti ingin memberontak. Namun, bahkan jika dia mengalahkan kita, dia tidak akan bisa mengalahkan Kaisar, Pangeran Shenan. Kau tidak punya jalan keluar sekarang. Aku ingin tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong. Bahkan jika kalian semua bergabung, kalian tidak mungkin menentang Kaisar Daxia. Menyerahlah selagi masih bisa. Tidak ada jalan keluar. Ye Wushuang, kau bahkan tidak tahu kartu asku yang sebenarnya. Tak peduli berapa banyak kartu as yang kau miliki, kau tak bisa menentang kaisar. Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu. Jika kau tak menyerah sekarang, aku akan secara pribadi menangkapmu bajingan. Pengkhianat ini. Menangkapku? Kau tidak bisa menangkapku. Pernahkah kau pikirkan dari mana dekret ini berasal? Tak perlu, karena aku tahu. Kaisar Daxia, bagiku Ye Wushuang adalah sepenuhnya dapat dipercaya. Titah kaisarmu ini, entah palsu, atau kaisar telah ditipu, tak ada kemungkinan lain. Mungkinkah dekret kekaisaran ini ditandatangani langsung oleh kaisar? Kaisar sama sekali tak akan pernah mengeluarkan titah kaisar yang absurd seperti itu, kecuali kau menyandera kaisar. Tapi apakah itu mungkin? Belum lagi, jutaan pasukan berkuda besi Daxia yang menyapu seluruh negeri. Bahkan 10 dari mereka, dan 10 pangeran Shenan, tak bisa mengalahkan kami. Pasukan berkuda besi Daxia, apalagi kaisar, memiliki 4 dewa perang sebagai pengawal pribadi. Bahkan aku akan kesulitan mendekati kaisar. Begitukah? Lihat. Siapa ini? Kaisar. Kaisar Daxia ditangkap oleh Pangeran Janen. Mustahil. 4 dewa perang adalah ahli tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat Pangeran Shenan dan pasukannya, mereka tidak mungkin bisa menculik kaisar. Aku menduga Pangeran Janen dengan ambisi liarnya menemukan kaisar palsu sebagai pengganti untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan adikku. Sangat mungkin. Pangeran Shenan membuat kesalahan demi kesalahan. Pertama berkolusi dengan mereka, sekarang menentang otoritas kerajaan, dan sekarang telah menemukan kaisar palsu. Sepenuhnya menjadi pemberontak pengkhianat. Apakah kau dengar itu, Pangeran Janen? Kau pikir kau bisa membodohi kami dengan membawa kaisar palsu ke sini? Apa kau benar-benar berpikir kami dan Hakim Agung adalah orang bodoh? Kau bilang aku menemukan kaisar palsu. Baiklah. Kalau begitu biarkan Hakim Agung memberitahumu. Apakah dia nyata atau palsu? Terbongkar kau terpaksa mengoceh omong kosong. Ini jelas palsu. Tak perlu bagi Hakim Agung untuk membongkarnya. Itulah kaisar yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Pangeran Shenan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menangkap kaisar. Bagaimana mungkin membawa kaisar yang asli ke sini? Kekuatanku sungguh di luar pemahamanmu. Namun, selama Ye Wushuang mengakuinya tidak masalah. Selanjutnya, kau akan menghadapi penghakiman. Hakim Agung, Anda pasti keliru. Dia jelas bukan kaisar. Jangan tertipu oleh pencuri pengkhianat ini, Pangeran Janen. Itulah kaisar. Kaisar Daxia mewarisi tahta. Adalah orang pilihan Daxia, diberkati oleh takdir. Sebuah tanda naga akan terbentuk. Di sana di leher adalah tanda naga takdir. Tak seorang pun dapat menirunya. Pedang darah Phoenix-nya dapat merasakan keberadaan tanda naga takdir. Orang lain mungkin tidak mengenali Kaisar Zil.
Tapi Ye Woshuang pasti bisa. Pangeran Shennan, kau menyandera kaisar untuk memerintah para bangsawan. Sungguh tindakan pengkhianatan. Aku masih tidak mengerti bagaimana Pangeran Zhenan melakukannya. Kaisar ada di tanganku sekarang. Akulah Dao Surgawi Daxia. Dan kau adalah orang yang menentang surga. Bagaimana aku melakukannya? Sangat sederhana. Karena di belakangku ada sekutu kuat yang bahkan seluruh Daxia tidak dapat melawannya. Sekutu yang kuat. Mereka membantuku menahan pasukan jutaan orang di sekitar kaisar dan keempat dewa perang. Lalu, aku mengatur para ahli terbaik untuk menyerbu istana, menangkapnya. Sangat mudah. Paman, demi ikatan darah kita, jika kau bertobat, aku masih bisa menunjukkan belas kasihan. Tapi jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan kita. Lupakan saja. Hidupmu ada di tanganku. Kau bicara tentang belas kasihan. Hidup atau matimu ada di bawah kendaliku. Kau hanyalah ikan di talenan. Kau berani menantangku. Pangeran Shennan, jangan membuat kesalahan lagi. Bebaskan kaisar. Aku akan segera naik tahta. Apakah dia nyata? Kau tak bisa menghentikanku. Sekarang, dengan segel giok kekaisaran di tangan, dekret ini akan kutulis sesuka hatiku. Mulai sekarang, kau bukan lagi Hakim Agung. Divisi Xintian dengan ini dibubarkan. Aku menjatuhkan hukuman mati. Linci. 1000 sayatan. Tangkap dia. Kau. Aku sudah bicara banyak. Kau sama sekali tidak punya kemampuan untuk berurusan denganku. Bahkan jika kau mengenakan jubah naga dan menggunakan stempel kerajaan, mengandalkan konspirasi dan tipu daya, bahkan tidak bisa naik ke posisi Kaisar Daxia. Lancang. Dengan segel giok di sini, aku bisa mencabut semua kekuasaanmu. Segel kehidupan dan kematian, pedang darah Phoenix, jubah sutra emas. Kembalikan padaku. Ye Woshuan, kau menggunakan segel kehidupan dan kematian. Cabut token Kaoshanku. Sekarang, dengan segel giok kekaisaran yang aku miliki, segel kehidupan dan kematianmu, pedang darah Phoenix, dan jubah sutra emas, semua akan dicabut. Manusia berbeda, harta tetaplah harta. Kekuasaanmu diberikan oleh Kaisar Daxia. Semua harta divisi Xintian milikmu. Tak ada apa-apanya di hadapan segel giok kekaisaran negara. Semua orang harus bersujud, tunduk, tak perlu melawan. Serahkan harta-harta ini dengan patuh. Sekarang juga, tanpa pedang darah Phoenix, aku ingin lihat bagaimana kau akan melawanku. Segel giok kekaisaran dapat menekan semua artefak Daxia. Sekarang kita harus secara paksa merebut kembali pedang darah Phoenix. Hakim Agung benar-benar tak berdaya. Jika Hakim Agung kehilangan pedang darah Phoenix, kekuatannya akan berkurang drastis. Saat itu, bukan hanya kita yang akan berada di bawah kekuasaan Pangeran Shennan, tapi bahkan yang mulia akan menderita di tangannya. Ini sama dengan tanda naga keberuntunganku, tanda Phoenix keberuntungan. Hakim Agung sebelumnya untuk melawan mereka, bertarung mempertaruhkan nyawanya, dan menerima restu tersirat dari keberuntungan nasional Daxia. Tidak hanya dia menempa ulang pedang darah Phoenix, tetapi dia juga mengubah keberuntungan ini menjadi tanda Phoenix untuk melindungi dirinya sendiri. Awalnya hanya Kaisar Daxia yang memiliki keberuntungan ini, tapi sekarang secara tak terduga jatuh ke tangan Hakim Agung. Bukankah ini menunjukkan bahwa adikku memenuhi syarat untuk mewarisi tahta? Omong kosong. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa memenuhi syarat untuk mewarisi tahta? Lagi pula, dia bahkan tidak memiliki darah bangsawan. Bisakah seseorang menjadi kaisar hanya berdasarkan satu tanda naga? Tahta Daxiamu cukup menggelikan. Tahta bukanlah tentang garis keturunan. Hanya mereka yang peduli pada Daxia dan memiliki mandat surga yang memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Orang sepertimu yang mengandalkan skema dan tipu daya, memanipulasi kekuasaan, tak akan pernah menerima pengakuan dari rakyat atau surga. Oleh karena itu, kau sama sekali tidak layak menjadi penguasa Daxia. Omong kosong apa mandat surga itu? Itu semua hanya bualan kosong. Hari ini, selama aku melenyapkanmu, akulah harta Daxia. Para ahli dari kediaman Pangeran Shennan, serang. Segel giok kekaisaran ada di sini. Siapa yang berani mendekat? Kurang ajar. Aku Pangeran Shennan yang bermartabat. Mungkinkah aku ditindas oleh segel giok belaka? Segel giok kekaisaran adalah artefak terpenting Daxia, instrumen kekuasaan. Bahkan aku, di hadapan segel giok, hanya bisa tunduk. Paman Kaisar, berhentilah. Tahta bukan untuk kau incar. Kau dengan tikus-tikus ini berkolusi. Sama saja bersekongkol dengan harimau. Jangan harap penguasa Daxia hanya aku. Sekarang,
Kau dan si brengsek Ye Wushuang itu memang sedang di atas angin. Tapi jangan sombong. Sekutuku yang kuat belum bergerak. Lagi pula, segel giok kekaisaran ini hanya bisa menekan rakyat Daxia. Tak bisa menyentuh mereka ya. Benar. Sekarang para Grandmaster terbaik Jepangku semuanya hadir dengan kekuatan mereka, kecuali 4 dewa perang Xia besarmu dan Ye Wushuang bergabung. Kalau tidak, mereka tak terkalahkan. Para prajurit 4 keluarga besar adalah fondasi utama Jepang. Divisi Xingtian dan Ye Wushuang tak dapat menghentikan mereka. Selain itu, kemampuan ayahku tak kalah dari tuanku. Dengannya di sekitar, Ye Wushuang hanya bisa menunggu ajalnya. Ito Kenji sudah mencapai alam dewa. Dengan dia bertindak, dia masih bisa menghabisi Ye Wushuang. Hanya menyingkirkan Ye Wushuang terlalu membosankan. Mengapa tidak? Kita bermain dengan taruhan yang lebih besar. Ye Wushuang, bagaimana kalau kau dan aku bertaruh? Taruhan? Mari kita bertaruh pada pertempuran yang menentukan. Ito Kenji, kau keterlaluan. Aku membawamu ke sini untuk menghabisi Ye Wushuang, bukan untuk berjudi. Berjudi apa? Kau, kali ini, di sini untuk membantuku merebut Daxia. Bukan untuk kau. Sialan. Ito Kenji. Aku membawamu ke sini untuk membantu. Kau sungguh berani sekali kau merebut kekuasaanku. Merebut Pangeran Shenan, bawahanmu. Salah satu pedang Ye Wushuang bahkan tidak bisa diblokir. Mereka semua sampah tak berguna. Kau ingin menjadi penguasa Daxia, tetapi kau tidak memiliki dukungan Daxia. Bahkan surga pun tidak mengakuimu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menjadi tuanku? Pangeran Jenen, jangan lupa. Awalnya kita hanya saling membantu. Sekarang kau ingin kami membunuh Ye Wushuang. Pasti ada harganya kan? Lagi pula kau hanyalah seseorang dari Daxia. Apa hakmu untuk menjadi tuan kami? Kalian semua, baiklah. Orang tua ini benar-benar membuat kesepakatan dengan iblis. Namun, kalian semua, jangan senang dulu. Di belakangku, ada keberadaan yang sangat kuat, yang tidak kalian ketahui. Aku tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakangmu, tetapi bisakah kau menjamin bahwa dia akan selalu bekerja sama denganmu? The film Apa was maksudmu? translated Apa maksudku? and narrated Aku by tidak peduli Ann siapa Media. mereka. Dia melihat kemampuanmu untuk merebut tahta. Itu sebabnya dia memilih untuk bekerja sama denganmu. Tapi kenyataannya, kau hanyalah sampah. Kau tidak bisa merebut tahta sama sekali. Dan sekarang, aku bisa melakukannya. Katakan padaku, orang-orang di belakangmu, akankah mereka meninggalkanmu dan memilih untuk bekerja sama denganku? Kalian semua, bajingan pengkhianat. Kau sendiri juga seorang penghasut perang yang mengkhianati kepentingan nasional. Kita sama saja. Sudah selesai omong kosongmu. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Bahkan jika aku menumpahkan setetes darah terakhirku, aku akan membela Xia Agung. Omong kosong lagi dan aku akan membunuh tuanmu. Wushuang, bawa orang-orangmu dan pergi cepat. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ambil segel giok kekaisaran dan panggil 4 dewa perang. Usir tikus-tikus Jepang ini dari Xia Agung. Jangan berani-berani menyakiti penguasa. Sekalipun kau pergi, kau akan melarikan diri sendirian. Jika kau pergi, aku akan menangkap penguasa Daxia, divisi Xingtianmu, dan adik perempuan tercintamu, dan membunuh mereka semua, mencincang mereka, dan memberikannya kepada anjing. Taruhan macam apa yang kau pikirkan? Pasti ada konspirasi di balik ini. Kita tidak bisa menerima tantangan ini. Tentu saja aku tahu, ada konspirasi di balik pertempuran ini. Tapi aku tidak bisa hanya menonton. Kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Mati untuk negara adalah kehormatan terbesar kita. Tidak, kalian punya misi lain. Daxia sekarang berada di ambang kehancuran. Pergi ke istana Tianjiao dan temukan pria itu. Katakan padanya, aku mengakuinya sebagai ayahku. Mintalah dia untuk kembali ke Daxia dan selamatkan rakyat. Tenang saja Hakim Agung. Raksasa tidak akan gagal dalam misi ini. Mencoba memanggil bala bantuan, divisi Xingtianmu, dan nyawa tuanmu. Semua ada di tangan kami. Memanggil bala bantuan tak akan membantumu. Benarkan? Maman, bahkan keempat dewa perang tidak bisa menyelamatkan penguasamu. Tidak masalah. Daxia sekarang sudah menjadi milikku. Jika aku memenangkan pertempuran ini, bala bantuan terkuat sekalipun akan sia-sia. Ayah, kau benar-benar membiarkannya pergi. Jika kau tidak membiarkan raksasa pergi, kau tidak akan bisa berjudi denganku. Maka itu akan menjadi kehancuran bersama. Dan kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat ini, rencana besarku adalah prioritas. Jika aku memenangkan pertempuran ini, Ye Wushuang, bahkan dengan semua bala bantuan yang bisa kau kumpulkan, itu akan sia-sia. Taruhan macam apa yang kau pikirkan? Kalau begitu mari kita gunakan kita sebagai taruhannya. Bagaimana? Jika aku menang hari ini, aku akan memisahkan
Daxiamu. Bagaimana? Wasit Agung, kita tidak bisa bertaruh. Begitu Xia Agung kalah, itu akhirnya akan menjadi bencana alam dan manusia terus terjadi. Rakyat Xia Agung akan menjadi lemah dan mati tua, diganggu oleh penyakit. Raja Kaoshan benar. Wushuang cepat pergi. Xia Agungku dan setiap orang dari Xia Agung saling terhubung. Setelah hilang, seluruh Xia Agung akan menjadi makanan dan akan diganggu oleh bencana. Akhirnya menjadi batu loncatan abadi, selamanya diinjak di bawah kaki. Wushuang, cepat pergi. Jika kau tidak bertarung, aku akan membunuhnya. Kalau begitu, aku akan memulai perang. Kalau begitu, akan ada pertumpahan darah. Daxiamu akan menderita sama saja. Ye Wushuang, pertempuran ini. Jadi kau tak bisa melarikan diri. Dengan bertaruh denganku, kau setidaknya masih punya kesempatan untuk menang. Kal, Salah, aku harus bertarung. Hanya dengan bertarung, ada harapan untuk menang. Jika aku melarikan diri, mereka akan tetap menyerang. Maka akan ada perang di mana-mana, dan rakyatlah yang akan menderita. Nona Ye, kau benar-benar seorang pahlawan wanita yang patriotik dan peduli. Kalau begitu, maka mari kita putuskan ini. Hari ini, semua ahli terbaik di sini. Pinjamkan aku kekuatan kalian. Hari ini, jika aku memenangkan pertempuran ini, aku pasti akan menggunakan Ameno Murakumo no Tsurugi untuk memisahkan Daxia. Tidak bagus. Para ahli dongeng mencurahkan semua kekuatan mereka. Kak, Ito Kenji. Kekuatan adikku sudah banyak menurun. Dan Ito Kenji setara dengan kekuatan Yagyu Munenori. Sekarang, dengan lebih banyak hal yang memberinya kekuatan, adikku semakin kecil kemungkinannya. Tidak hanya itu, lihat lehernya. Tato keberuntungan adalah simbol penguasa dan pewarisnya. Maman, dia tidak hanya menerima semut kekuatan para master. Dia adalah pewaris tahta. Ito Kenji menjadi pewaris. Lalu bagaimana? Pedang Ameno Murakumo no Tsurugi dan pedang darah Phoenix. Keduanya adalah pedang keberuntungan. Menggunakannya akan melipat gandakan kekuatan mereka. Tapi wasit agung, juga pewarisnya. Dia juga memiliki senjata keberuntungan. Pedang darah Phoenix, tanah surgawi Murakumo, adalah harta nasional dongeng dan juga pedang keberuntungan tingkat atas. Seperti pedang Zuanyuan Xia Agung kita, pedang Zuanyuan. Tapi pedang darah Phoenix tidak. Sekarang keahlian dan senjata Wushuang lebih rendah dari mereka. Apa yang bisa dilakukan? Apakah kalian sudah mendengar semuanya dengan jelas? Kali ini kekalahanmu sudah pasti. Hasilnya masih belum diputuskan. Kau mengatakan ini sekarang. Agak terlalu dini bukan? Tidak bagus. Pedang Feng Shui sama sekali bukan. Tandingan pedang Ameno Murakumo no Tsurugi. Tuanku adalah pendekar pedang terbaik di Jepang. Tapi aku tak punya cara untuk melepaskan kekuatan Emi nomor Murakumo nomor Tsurugi. Dan ayahku seperti ini, dengan keberuntungan di pihaknya, dia bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang Dewa Pusaka. Sekarang dengan waktu tempan dan orang yang tepat, bahkan senjatanya, semuanya menguntungku. Ye Wushuang, kau tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Baiklah, Ye Wushuang, jika aku jadi kau, aku akan berlutut sekarang dan menyerah. Setidaknya kau bisa hidup. Xia Agung ini akan segera jatuh. Apa gunanya semua pertempuran ini? Kau binatang, melihat mereka menindas kita. Apa kau tidak punya rasa bersalah? Anak durhaka, diam. Jangan lupa, kau adalah orang Daxia. Siapa yang akan menaiki kapal yang tenggelam? Xia Agung akan segera jatuh. Tapi yang pertama jatuh pasti Ye Wushuang. Jalan itu. Benar. Selama kita mengalahkan Ye Wushuang, rakyat Daxia akan menjadi rakyat biasa. Kenapa harus jadi orang Daxi di saat seperti ini? Kau lebih baik jadi anjing kami. Pedang Feng Shui-mu akan segera patah. Kali ini, itu tak akan ditempa ulang. Karena, kau tak bisa mengalahkanku. Jika pertarungan ini berlanjut, kau dan pedang Feng Shui-mu akan hancur. Aku bilang, aku akan menumpahkan setetes darah terakhirku untuk Xia Agung. Pedang Feng Shui patah. Itu tak akan pernah ditempa ulang. Pedang Feng Shui hilang. Daxia telah melemah. Ronde ini, aku menang. Ayah, serang selagi setrika panas. Bunuh dia dan rebut jalur naga Daxia. Bagus. Zuanyuan. Wushuang, ambil pedangnya. Pedang Zuanyuan. Penguasa Daxia bersedia memberikan harta nasional kepadamu Ye Wushuang. Mungkinkah dia ingin turun tahta? Negara dalam bahaya. Masa bertahan hidup? Bagiku itu hanyalah simbol kekuasaan. Pedang Zuanyuan hanya di tangan Wushuang.
Bisa. Kekuatan dewanya dilepaskan untuk melawan kalian semua, bandit dan pencuri. Dengan pedang Shuai Yuan. Ye Wushuang. Mungkin belum tentu menjadi tandingan itu Kenji. Paman Kaisar, jika Xia Agung kita dikalahkan, itu tidak akan menguntungkanmu. Mereka punya ambisi jahat dan hanya akan memusnahkan kita. Kenapa kau harus bilang kata-kata yang begitu menyayat hati, meningkatkan moral orang lain, sambil memadamkan semangat kita sendiri? Pangeran Shenan, itu hanya iri hati. Ameno Murakumo no Tsurugi adalah pedang Raja Dongying. Pedang Shuai Yuan adalah pedang penguasa Xia Agung kita. Penguasa lebih suka memberikan pedang Shuai Yuan kepada Hakim Agung daripada kepadamu. Urat naga 1000 tahun Xia Agung kita panjang dan abadi. Pedang Shuai Yuan berisi kekuatan urat naga 1000 tahun Xia Agung. Itu seharusnya lebih unggul daripada Ameno Murakumo no Tsurugi. Pedang Shuai Yuan memang unggul, tapi sayangnya keponakanku terlalu payah. Dia telah membiarkan pedang dewa itu berdebu. Bahkan dengan pedang Shuai Yuan di tangan, lalu kenapa kau tetap tak bisa mengalahkanku? Ameno Murakumo no Tsurugi adalah yang terkuat. Apa yang terjadi? Pedang Shuai Yuan, bukankah itu pedang terbaik di dunia? Bagaimana pedang itu bisa menjadi pedang berkarat? Pedang ini memang pedang dewa tertinggi. Hanya saja, masih dalam keadaan tersegal. Jika dibuka segilnya, itu bahkan tidak lebih tajam dari pisau dapur. Bahkan jika kau memiliki pedang Shuai Yuan di tangan, lalu kenapa aku tetap akan mengalahkanmu? Ameno Murakumo no Tsurugi adalah yang terkuat. Ayah, dia sudah mencapai batasnya. Cepat penggal kepalanya. Tak seorang pun akan berani melawan kita lagi. Baiklah, Pangeran Janen, jika adikku kalah, jalur naga Daxia akan terputus. Mereka akan memenangkan semuanya. Apa kau benar-benar akan hanya menonton ini terjadi? Aku tahu, kau tahu rahasianya untuk membuka segel pedang Shuai Yuan. aku punya cara. Aku tidak ingin mereka untuk menang juga. Tapi, aku juga tidak ingin Ye Wushuang untuk menang. Ayah, habisi dia dalam satu serangan. Balas dendamku dan guru. Tidak. Tolong beritahu aku Pangeran Janen, rahasia untuk membuka segel pedang Shuai Yuan. Dengan ketulusan kecil ini, kau ingin aku memberitahumu rahasia untuk membuka segel pedang Shuai Yuan. Aku bersedia menawarkan tahtaku sebagai ganti rahasianya. Bagus. Raja ini telah menunggumu mengatakan itu. Selama kau bersedia memberiku tahta, rahasia ini tak ada salahnya untuk memberitahu. Untuk membuka pedang Shuai Yuan, kau membutuhkan darah hati. Untuk membuka segilnya, darah hati. Darah dari hati. Untuk membuat pedang Shuai Yuan yang tak terkalahkan bersinar kembali dan mendapatkan kembali ketajamannya, kau harus membunuh orang yang paling dekat dan tersayang. Aku tidak berbohong padamu. Aku mengerti. Jeti pedang Shuai Yuan tidak akan pernah bisa dibuka segelnya. Ye Wushuang, jadi orang terdekat dan tersayangmu adalah adik perempuanmu sendiri. Bisakah kau tega membunuhnya? Dia pasti tidak tahan untuk saudari ini yang dia bawa kembali dengan nyawanya. Jika dia tidak tahan, maka ucapannya yang terus-menerus tentang bersedia mengorbankan segalanya untuk Daxia benar-benar munafik. Dia selalu menjadi orang munafik. Apa gunanya membunuh saudara sendiri? Bagaimana dia tega membunuh adiknya? Ayah, kau harus memenangkan pertempuran ini. Bagaimana mungkin Ye Wushuang tega menggunakan adiknya sendiri untuk mempertajam pedang? Bunuh dia cepat dan rebut pedang Shuai Yuan. Menunda berarti masalah. Bagus. Kakak, jangan ragu lagi. Kau tidak boleh kalah. Bunuh aku dan buka segel pedang Shuai Yuan. Cepat. Tidak. Aku tahu. Kau tak tega membunuh adikmu. Kebenaran nasional apa yang bisa dibandingkan dengan adikmu sendiri? Orang-orang Xia Agung sama saja. Selalu bilang, demi negara dan rakyat. Tapi kenyataannya, mereka sangat egois. Nona Huizi, tolong jangan memprovokasinya. Jika dia mengeraskan hatinya dan benar-benar menyerang adiknya dengan pedang dan membuka segilnya, kita akan berada dalam masalah. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan si malang Yi Xiaosu. Bagaimana dia bisa membunuh adiknya sendiri? Itu lebih kejam daripada membunuh dirinya sendiri. Bahkan jika dia melakukannya, lalu kenapa? Itu hanya pedang berkarat. Bahkan jika dibuka segilnya, itu tidak bisa mengalahkan Chong Yun. Apa pedang terbaik di dunia? Itu hanya bualan mereka. Betul. Kalian semua
hanya suka menyombongkan diri. Apa itu peradaban Daxia? Mewariskan obor dari generasi ke generasi, tak tertandingi selama 1000 tahun. Sebenarnya, itu hanya kalian membesar-besarkan diri sendiri. Adapun pedang Suanyuanmu, itu sebenarnya hanyalah sepotong tembaga dan besi rongsokan. Kakak cepatlah dan lakukan. Aku tidak bisa. Aku tahu. Kau lebih baik mati sendiri daripada menyakitiku. Tapi sekarang Daxia telah mencapai titik akhirnya. Aku bukan hanya adikmu. Aku juga seorang Xia. Kejayaan dan kejatuhan suatu bangsa bukan hanya tanggung jawab setiap pria. Aku wanita kecil ini juga memiliki tanggung jawab yang sama. Karena kau tidak akan melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Adik perempuan, kau satu-satunya keluargaku. Aku tidak bisa kehilanganmu. Kakak, jika kau kalah hari ini, orang-orang Daxia yang tak terhitung jumlahnya akan kehilangan orang yang mereka cintai. Kejayaan dan kejatuhan suatu bangsa adalah tanggung jawab setiap orang. Ini prinsip yang kau ajarkan padaku. Adik perempuan, jangan tinggalkan aku. Kakak, kau tak boleh kalah. Kuatkan dirimu, kau harus menang. Akan segera dibuka segilnya, Paman Kaisar. Mengapa pedang Suanyuan belum dibuka segilnya? Itu tidak benar. Seharusnya aku tidak salah mengingatnya. Aku The benar. film was translated Pedang Suanyuan and ini narrated adalah by tipuan. M Media. Pedang dewa milenial apa? Sebenarnya, ini cuma setumpuk tembaga dan besi rongsokan. Hanya milik kita. Ameno Murakumo nomor Surugi. Kita yang merupakan pedang dewa nomor 1 dunia. Aku mengerti. Alasan mengapa pedang Suanyuan belum dibuka segilnya adalah karena kekasih Ye Wushuan bukan hanya adik perempuannya. Dia peduli pada dunia. Dia peduli pada divisi Xintian. Mungkin meminta orang-orang dari divisi Xintian untuk mempersembahkan darah mereka adalah satu-satunya cara untuk membuka segel pedang ini. Paman Kaisar, kau jelas-jelas menipu kami. Sejak awal, kau ingin menggunakan kebohongan untuk membuat Wu Shuang membunuh adiknya dan kemudian mengambil kesempatan untuk membasmi seluruh divisi Xintian untuk menyingkirkan semua rintanganmu. Karl, aku sudah mengambil tahtamu. Apakah kau ingin Xia Agung jatuh? Percaya atau tidak? Ye Wushuan, aku sangat mengagumimu. Kau tahu kau akan mati, tapi kau masih ingin bertarung denganku sampai mati. Orang sepertimu terlalu berharga untuk mati. Bergabunglah dengan kami. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Percaya atau tidak, berhenti. Bebaskan Hakim Agung. Hakim Agung, aku tidak bisa membantumu membunuh musuh. Hari ini, pedang Suanyuan telah dibuka segilnya. Itu masih membutuhkan darah divisi Xintian. Hari ini, aku akan menggunakan darahku sendiri. Bodoh, kalian semua telah ditipu oleh Pangeran Shenan. Pedang Suanyuan ini tidak lebih dari setumpuk besi tua. Bahkan dengan lebih banyak darah, itu tidak dapat dibangkitkan. Penyahlah orang tua bodoh itu. Orang bodoh yang keras kepala. Dia adalah gangguan saat hidup. Hakim Agung, maafkan aku. Aku telah membesarkan anak durhaka ini, menyebabkan Nona Xiaoxue menderita siksaan abadi. Aku juga telah membesarkan seorang pengkhianat. Hari ini, aku akan, sebagai anggota divisi Xintian, mempersembahkan darahku untuk pedang dewa. Semoga ini dapat menebus dosa-dosaku. Aku juga berharap untuk membangkitkan pedang Suanyuan ini. Ayahnya. Pedang Suanyuan, bangkitlah. Selamatkan Xia Agung kita. Xia Agung tak boleh runtuh. Jika pedang dewa memiliki roh, tolong pinjamkan kekuatanmu kepada Hakim Agung. Tidak. Kalian bodoh. Bahkan jika kalian semua mati, pedang Suanyuan ini tidak akan bangkit. Mengapa ini terjadi? Mandat surga tidak terletak pada Xia Agung. Pedang suci tidak bisa dibuka segelnya. Kita telah kalah. Tapi kami orang-orang Xia Agung selalu menghadapi kematian dengan berani. Bahkan dalam kematian, kita akan berjuang sampai akhir yang pahit. Bakar aku dengan api. Itu Kenji. Ayo. Aku sudah bilang. Tak peduli berapa banyak darah yang tumpah, itu akan sia-sia. Ye Wushuan, tidak peduli bagaimana kau melawan, semuanya sia-sia. Hari ini, aku akan memberimu kematian dan membiarkanmu merasakan ketajaman Ameno Murakumo no Tsurugiku. Betapa tajamnya, ini juga merupakan kehormatanmu.
Pedang Suanyuan sebenarnya telah dibuka segelnya. Ini tidak mungkin. Pedang ini menyimpan darah orang-orang terkasihku dan darah orang-orang yang benar. Garis keturunan orang-orang Xia Agung tidak terputus. Tulang punggung mereka tak kenal menyerah. Jika tidak dibuka sekarang, kapan akan dibuka? Bahkan jika pedang Suanyuan dibuka segelnya, lalu bagaimana? Kekuatan ayahku jauh lebih besar darimu. Ayah, bunuh dia. Rebut jalur naga, rebut Xia Agung demi kemakmuran abadi kita. The Serang. film was translated Bunuh and Ye Wuxuan. narrated by M Media. Hidup panjang Dong Yin. Itu Kenji dikalahkan. Semua Master Dongying dibasmi. Kau telah kalah. Ayah, Xia Agung benar-benar tak terkalahkan. ayah. Bukannya Xia Agung tak terkalahkan, tapi para penjajah akan dihancurkan. Adalah nasib semua penjajah. Untuk membuka pedang Suanyuan, Xiaoxu dan divisi Xingtian mengorbankan diri mereka sendiri. Sekarang, saatnya hutang darah. Dibayar dengan darah. Kau tak bisa membunuhku. Ayahmu sudah mati. Amenomura Kumonot Tsurugi patah. Para tetua dari 4 keluarga besar, semuanya tewas oleh pedangku. Kau sudah lama kehabisan kartu untuk dimainkan. Bahkan jika kita kalah, saat ini, penguasa Xia Agung adalah Pangeran Janen. Pangeran Shenan tidak punya hak untuk menjadi penguasa. Dia pengkhianat. Dan Xia Agung tidak mengakuinya. Tapi, keponakanku tersayang telah menyerahkan posisinya kepadaku. Jika bukan karena aku membantumu membuka pedang Suanyuan, kau pasti sudah. Seseorang sudah mati. Seluruh Xia Agung pasti sudah jatuh. Ini adalah kesepakatan antara dia dan aku. Pangeran Shenan hanya membuat kompromi sementara. Pengkhianat hina bersekongkol dengan musuh. Pengkhianat negara seperti kamu. Kau tidak berhak mewarisi tahta. Seorang penguasa negara mengingkari janjinya. Tapi aku tak peduli. Kau tahu di mana kau sekarang? Jianang, wilayahku. Selain itu, 4 keluarga besar Dongying kita telah menyatakan kesetiaan penuh mereka kepada Pangeran Janen. Ayahmu baru saja menyebut aku tak berguna. Jadi, sekarang kau ingin menyerah padaku. Ye Wushuang membunuh guru dan ayahku. Sekarang, hanya kau yang bisa membalasku. Lagi pula, para tetua 4 keluarga besar Dongying, semuanya telah binasa. Kami butuh perlindunganmu. Tapi kenapa aku harus melindungimu? 4 keluarga besar menguasai seluruh Dongying. Bahkan jika para tetua kita mati di sini, kita masih bisa membantu Pangeran Janen mengamankan posisinya sebagai penguasa. Maman, dengan Pangeran Shenan dan 4 keluarga besar bersatu, siapa yang bisa melawan kita? Maman, kekuatan di belakangku sangat kuat. Namun, karena kau bersedia menyerah padaku, aku tentu saja akan menerima. Ye Wushuan, sekarang di bawah perlindunganku. Kau mundur. Tunggu sebentar. Serahkan pedang Suanyuan. Pedang ini dimaksudkan untuk penguasa. Kau tidak bisa menggunakannya sembarangan. Permisi, aku tidak mengakuimu sebagai penguasa. Sekarang seluruh Xia Agung hanya Wushuang yang memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Lagi pula kau tidak lagi punya kartu as. Dengan kekuatanmu, kau bukan tandingan Wushuang. 4 keluarga besar Dongying kita akan bertarung dengan segenap kekuatan. Bahkan jika kita tak bisa menghancurkanmu, setidaknya kita akan melumpuhkanmu dengan parah. Kau akan penuh lubang. Kalian orang barbar, bagaimana kalian bisa memahami Xia Agung punya kekuatan dan kekuasaan? Jika penjajah berani menyinggung kami akan memastikan kalian tidak akan kembali. Maman, jika kau tidak menggunakan tipu daya untuk menangkapku, hanya kalian, gerombolan ini, berani bermimpi untuk menginjak-injakku. Di mana 4 dewa perang aku? Empat dewa perang. Bagaimana mungkin? Bukankah aku memerintahkan orang-orang istana Tianjiao untuk menahan mereka? Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk datang membantu raja? Sudah berakhir. Semuanya hilang. Keempat dewa perang ini, semuanya ahli top. Di belakang mereka adalah pasukan 1 juta. Ini adalah yang terkuat di Xia Agung. Mereka telah datang ke Jiangcheng sekarang. Pangeran Janen tamat. Sudah berakhir. King Long datang terlambat untuk melindungi Yang Mulia. King Long. Ampun Yang Mulia. Ampun Peramal Agung.
Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mengapa kau tidak menyerah sekarang? Pangeran Shenan, pakar misterius di belakangmu. Mundur lebih awal. Itu sebabnya kami bisa melepaskan tangan kami untuk menyelamatkan Yang Mulia. Sialan. Istana Tianjiao berani menipuku. Apa yang terjadi di sini? Tapi kau masih terlambat. Jika kau datang lebih cepat, adikku dan saudara-saudara dari divisi Xintian tidak akan dikorbankan. Menyakiti bangsaku, menyerang tanahku. Kali ini, aku akan secara pribadi memimpin 1 juta pasukan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Darah dibalas darah. Pangeran Janen, kita sekutu. Sekarang 4 dewa perang dan 1 juta tentara telah tiba untuk menghancurkanku. Kau harus melakukan sesuatu. Pangeran Shenan, kau memberontak terhadap tahta. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Maman, tujuan utama kami di sini, tugas pertama, adalah untuk menangani pemberontakan rumah Pangeran Shenan. Kau ingin berurusan denganku? Tidak semudah itu. Kalian 4 dewa perang, berlutut dan tunduk padaku sekarang. Selagi kalian masih bisa, Pangeran Shenan, kau sekarang, keponakanku tersayang, kau masih berani membuat kami tunduk. Aku bisa dengan santai memanggil beberapa ahli dan membuatmu terikat di luar. Dan bahkan lebih mudah, membawanya keluar dari istana kekaisaran. Kau bilang, apa yang kuandalkan? Para ahli dari kediaman Pangeran Shenan tidak memiliki kekuatan seperti itu. Para pendukung di belakangmu benar-benar ikut campur dalam segala hal. Maman, di belakangku berdiri legenda dari legenda, Istana Tianjiao. Pangeran Shenan, kau sebenarnya berkolusi dengan Istana Tianjiao. Tepat, Istana Tianjiao yang tak terkalahkan. Pendirinya, Ye Tianjiao, bukan hanya mantan ahli nomor 1 dari Xia Agun, tetapi dia juga bersaing denganmu untuk tahta. Saat itu, Kaisar adalah putra Kaisar sebelumnya. Dia secara alami dianugerahi tanda naga keberuntungan. Dan Ye Tianjiao adalah dewa perang terhebat Xia Agun. 30 tahun yang lalu, Ye Tianjiao sendirian memimpin 3.000 pasukan berkuda besi dan menyapu 1 juta pasukan sekutu. Dia mengamankan perdamaian Xia Agun selama 10.000 generasi. Kaisar yang dianugerahi keberuntungan juga mengembangkan tanda Phoenix keberuntungan. Sama seperti dia. Namun, kakak laki-lakiku, mantan Kaisar Xia Agun, baru saja akan menyerahkan tahta kepada Ye Tianjiao ketika keluarga Ye Tianjiao dianiaya oleh musuh. Dan semuanya terbunuh. Hanya 1 putri yang hilang. Ye Tianjiao melepaskan tahta untuk mencari putrinya. Patah hati, dia kemudian meninggalkan Xia Agun dan kemudian mendirikan Istana Tianjiao yang menjadi kekuatan paling kuat di dunia. Ye Tianjiao benar-benar ahli nomor 1 Xia Agun. Seni bela dirinya luar biasa, mencapai alam pembuat dewa, tapi dia terlalu sombong dan haus darah yang menyebabkan bencana sebesar itu. Mengapa aku mendengar dari orang-orang Istana Tianjiao bahwa kaulah yang untuk merebut kekuasaan, berkolusi dengan musuh asing untuk menganiaya Ye Tianjiao dan membunuh seluruh keluarganya, dan kemudian mengalihkan kesalahan pada musuh. Ye Wushuan, sekarang kau juga memiliki tanda Phoenix keberuntungan dan juga ahli nomor 1 Xia Agun. Mengancam posisinya. Jangan tertipu oleh sikap hormat dan patuhnya. Siapa tahu suatu hari dia mungkin akan berurusan denganmu dengan cara yang sama dia berurusan dengan Ye Tianjiao, menikahmu dari belakang. Apa yang terjadi saat itu hanyalah kecelakaan. Jangan fitnah aku. Aku tidak akan membuang napasku padamu. Aku mengingat hubungan paman keponakan kita. Aku memberimu 1 kesempatan. Berlututlah bersama dengan 4 dewa perang Agun. Tunduk padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Dengan aku di sini, kau tidak akan bisa menyentuh pelindung negara. Kami juga akan membela pelindung negara dengan nyawa kami. Kalau begitu, Utusan Sura pejuang terkuat dari Istana Tianjiao. maka kalian semua akan mati. Prajurit terkuat dari Istana Tianjiao, Utusan Sura. Dialah yang menghalangi 4 dewa perang agungku. Ahli misterius. Aku tidak pernah berpikir bahwa Hakim Agung yang terhormat akan benar-benar mengingat gelarku Syura. Memang, aku adalah utusan Syura dari Istana Tianjiao. Namun, aku tak akan bilang aku yang terkuat. Penguasa tertinggi Istana Tianjiao kami.
Ye Tianjiao adalah yang terkuat. Tuan Shura, kau akhirnya tiba. Bukankah kau seharusnya menahan 4 dewa perang agung? Mengapa kau mundur? Sesuatu yang besar terjadi di istana Tianjiao. Kami semua dipanggil. Penguasa istana memerintahkan kami untuk mendukung Tuan Muda Istana di Xia Agung. Sebentar lagi, penguasa istana akan datang sendiri untuk menyelesaikan masalah Tuan Muda Istana. Tuan Muda Istana, Ye Tianjiao hanya memiliki 1 putri, dan dia telah hilang. Mungkinkah dia telah ditemukan? Benar. Penguasa istana telah The film menemukan was putrinya, translated dan and dia telah narrated menyatakannya by sebagai M Tuan Media. Muda Istana. Saat dia tiba, dia akan mengumumkannya sendiri kepada dunia. Bagus. Kalau begitu, setelah aku naik tahta, aku akan secara pribadi pergi dan merayakan, memberi selamat kepada Tuan Istana atas reuni mereka. Sebenarnya Ye Tianjiao telah menemukan putrinya sejak lama, tapi putrinya membencinya. Saat itu, dia sibuk memperebutkan posisi pelindung negara dan mengabaikan keluarganya, yang menyebabkan kematian ibunya. Selama bertahun-tahun, putrinya tidak pernah memaafkannya. Sekarang mengakuinya sebagai ayahnya, semata-mata demi menyelamatkan Xia Agung. Omong kosong, kau bicara seolah-olah kau putri penguasa istana. Tuan Shura, janganlah kita membuang-buang nafas untuk mereka. Karena kau di sini, dukung aku sepenuhnya dalam merebut posisi pelindung negara. Setelah aku naik tahta, aku pasti tidak akan melupakan kontribusi istana Tianjiao. Baiklah, kalau begitu aku akan sepenuhnya membantumu membersihkan semua rintangan. Lalu, istana Tianjiao akan mengambil separuh Xia Agung. Aku juga ingin 30% dari kas nasional Xia Agung. Tidak masalah, selama kau membantuku mengalahkan musuh-musuh ini. 30% dari kas nasional bukanlah apa-apa. Bahkan jika itu 50%, tidak masalah. Baiklah, Shura, kau secara sewenang-wenang menggunakan kekuatan istana Tianjiao untuk membantu Raja Shennan dan berkomplot melawan Xia Agung untuk mencari keuntunganmu sendiri. Apa Ye Tianjiao tahu? Lancang. Siapa yang mengizinkanmu untuk langsung memanggil penguasa istana dengan namanya? Xia Agungku tidak mengizinkan invasi musuh asing, bahkan istana Tianjiaomu sekalipun. Begitukah? Kalau begitu hari ini aku akan meratakan Xia Agung dan membersihkan sampah ini. Biar kalian semua menyaksikan kekuatan istana Tianjiao. Shura, jika aku jadi kau, sekarang aku akan pergi dengan orang-orang ini dan sekaligus kembali ke Tuan Balai dan memohon ampun. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Konsekuensi. Aku ingin melihat apa konsekuensinya. Akibatnya adalah mati tanpa tempat pemakaman. Ye Wushuan, jangan berpikir kau tak terkalahkan. Bahkan jika kau memegang pedang Suiyuan, kau tidak bisa melawan Tuan Shura kita. Apalagi istana Tianjiao. Aku akan mengurusnya. Tak perlu repot-repot. Menurutku, wanita ini terintimidasi oleh keagungan istana Tianjiao. Itu sebabnya dia mengoceh omong kosong. Kurasa, dia benar-benar bodoh dan sama sekali tidak menyadari kekuatan istana Tianjiao. Istana Tianjiaku telah menghancurkan banyak negara. Xia Agung yang kecil bukan apa-apa di mata kami. Karena dia tidak mengerti aturan hari ini, maka kita harus memberinya pelajaran dan memberitahu mereka bagaimana pamor istana Tianjiaku diperoleh. Lindungi Kaisar. Terlalu percaya diri. Jalang, berani kau sentuh aku? Menyentuhku, kau menantang istana Tianjiao. Berlutut dan minta maaf sekarang, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan memandikan Xia Agung dalam darah. Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Jadi berhentilah mengoceh. Bagaimana jika kau mengalahkanku di hadapan ketua Ola? Kau bukan apa-apa. Ye Wushuan, kusarankan kau menyerah saja. Saat Ye Tianjiao tiba, disebabkan oleh kekuatan langit. Di langit atau di bumi, kau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalau begitu biarkan dia datang. Aku ingin menyaksikan kekuatan surgawinya. Benar-benar mencari mati. Penguasa istana telah tiba di Jiangcheng hari ini. Kalian semua, tak seorang pun akan lolos. Ye Tianjiao tiba di Jiangcheng. Apa yang dia lakukan di sini? Penguasa istana di sini untuk mendukung putrinya. Di Jiangcheng kecil ini, seseorang berani begitu sembrono. Berani menyinggung Tuan Muda Istana. Dalam amarahnya penguasa istana bisa menjerumuskan Xia Agung ke dalam pertumpahan darah. Berlututlah sekarang, selagi kau masih punya kesempatan. Kekuatan Ye Tianjiao sebanding dengan dewa dan iblis. Dia yang terkuat di dunia. Dan istana Tianjiao-nya adalah kekuatan paling kuat, baik di dalam maupun luar negeri. Jika dia menyerang Xia Agung, bahkan aku pun tak berdaya untuk menghentikannya.
Jangan khawatir, ketika penguasa istana dan kau bersaing untuk posisi penguasa nasional, dia pergi dengan kecewa. Dia di sini hari ini untuk menyelesaikan dendam lama. Selesaikan semuanya sekaligus. Tak seorang pun dari kalian akan lolos. Jangan khawatir Tuan Negara. Ye Tianjiao tidak tertarik pada posisi Tuan Negara. Bajingan, kau telah berulang kali menyinggung penguasa istana. Apa kau benar-benar berpikir aku Syura tidak bisa menghadapimu? Berlututlah sekarang. Kaulah yang seharusnya berlutut. Kau terus memanggilnya Tuan Muda Istana. Tapi tuan yang sebenarnya adalah aku, Ye Wushuang. Apa kau gila? Dia hanya tahu bahwa dia adalah arbiter agung, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Tianjiao mengendalikan hidup dan mati semua orang di dunia. Berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Muda Istana adalah kejahatan besar di antara kejahatan-kejahatan besar. Seseorang, sebelum penguasa istana tiba, tangkap dia, potong dia dan berikan pada anjing. Kau binatang, siapa yang akan kau cincang dan berikan pada anjing? Ye Tianjiao penguasa istana Tianjiao. Ye Tianjiao. Melaporkan kepada Yang Mulia. Bajingan ini menyamar sebagai Tuan Muda Istana. Ini tindakan pengkhianatan besar. Itulah mengapa aku ingin mencincangnya dan memberikannya kepada anjing. Hukum dia dengan berat. Wanita ini tidak menghormati istana Tianjiao, bahkan mencincangnya dan memberikannya pada anjing. Tidak cukup untuk memadamkan kebencian. Aku punya saran. Kita harus mati dengan 1000 luka. Biarkan semua orang di dunia tahu bahwa menyinggung istana Tianjiao, bahkan jika dia adalah arbiter agung, akan mengakibatkan kematian yang mengerikan. Meniru. Dia putriku. Dan Tuan Muda istanamu. Maaf Hakim Agung, kita terlambat. Ye Tianjiao. Ye Wushuang. Ye Tianjiao. Aku benar-benar salah mengira mereka. Saat aku membunuh pendekar pedang Liu Xiang, aku menggunakan teknik ayahku. Putriku. Kau telah menderita. Aku baik-baik saja, tapi adikku dan divisi Xintian menghabiskannya semua untuk Xia Agung. Setetes darah terakhir mereka untuk Xia Agung. Luka-lukaku bukan apa-apa. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, binatang-binatang ini, tak satu pun dari kalian akan lolos. Kau binatang keji. Kau berani berkonspirasi dengan Raja Shenan, berencana untuk merebut tahta. Mengganggu kedamaian rakyat Xia Agung. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Sebagai anggota keluarga Kekaisaran Xia Agung, kau berkolusi dengan musuh asing, mengkhianati negaramu. Kau aib bagi rakyat Xia Agung. Atas kejahatanmu, kau harus dikuliti hidup-hidup dan digantung di tembok kota agar semua orang Xia Agung melihat nasib seorang pengkhianat. Tuan Istana, ampuni aku. Penjajah Jepang, mereka yang menyinggung Xia Agung memiliki ambisi jahat dan pantas mati 10.000 kali. Dan kalian, anjing-anjing pengkhianat, bahkan lebih tercela. Membunuh kalian terlalu berbelas kasih. Seseorang, potong tangan dan kaki mereka, dan ganti dengan kaki anjing. Cangkokkan kaki anjing pada mereka. Biarkan mereka menghabiskan hidup mereka selanjutnya. Sebagai anjing, biarkan mereka hidup dalam penderitaan. Tak bisa hidup atau mati. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Putriku, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Tuan Istana Tianjiao. Xia Agung butuh perlindungan, dan sudah waktunya bagitu untuk kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah penguasa Istana Tianjiao. Mereka yang menyinggung keagungan Xia Agung akan dihukum tak peduli seberapa jauh mereka. Darah para pendahulu dan pahlawan yang melindungi Xia Agung tidak akan tertumpah sia-sia. Aku Ye Wushuang berdiri bersama mereka. Rakyat Xia Agung berdiri bersama mereka. Kami menyambut Tuan Istana. Mereka yang menyinggung keagungan Xia Agung akan dihukum tak peduli seberapa jauh.